kita bikin mereka itu merasa order itu tuh gampang banget ya, ternyata order online itu. Online order itu menyelamatkan Lolots Burger Bar di masa pandemi. Selama PSBB dan PPKM darurat, itu hampir 80% penjualan didapatkan melalui online platform. Kita menciptakan produk itu berdasarkan unique selling point dulu. Ya. Dari sanalah kita akan lebih gampang buat ekspansi dengan produk-produk lain. Jadi emang sebenarnya apa yang dilakuin Lolots ini kayak sedikit melanggar kaidah-kaidah F&B pada umumnya gitu. Tanpa terasa, bulan Januari 2022 tinggal beberapa hari lagi. Padahal rasanya baru kemarin tahun baruan kita Bapak Ibu. Luar biasa ya. Nah, hari ini saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan seluruh mitra usaha, partners, teman-teman, peserta webinar yang semangat banget udah standby, semangat banget ingin cepet-cepet dapat informasi, dapat hadiah, dan tentunya sangat-sangat ingin berinteraksi dengan pembicara-pembicara kita pada hari ini, ya. Well, kita masih berada di situasi pandemi, Bapak Ibu. Jadi tetap ya, jangan kendor, jangan toleransi, harus tetap prokes, ya. Kalau kita dengar di berita mungkin ya itulah ya, si Omi ini nih kayaknya naik terus. Jangan khawatir Bapak Ibu, selama kita jaga kesehatan, selama kita jaga protokol kesehatan, aman lah pokoknya ya. Tetap kita fokus, kita produktif, kita sehat lahir batin, tinggal cari omset. Gimana cuannya 2022 Bapak Ibu ya? Walaupun masih bulan Januari, udah boleh kelihatan lah ya, wah Januari cuannya bagus nih gitu ya. Dan semoga para entrepreneur, para mitra usaha, apapun bisnis kalian yang saat ini dikerjakan, ya capai target lah pokoknya di bulan ini. Amin ya. Nah, malam hari ini sambil mungkin Bapak Ibu teman-teman semua ya baru selesai kerja, baru tutup toko mungkin, atau mungkin masih sambil buka restoran nih, nggak apa-apa ya. Pada kesempatan ini kita masih terus bisa berinteraksi, kita masih terus bisa diskusi, dapat informasi dan dapat hadiah yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang sudah ikut webinar ESB Helping the Markets, ini ada yang ketiga ya. Satu kali di bulan Desember 2020, lalu 2 minggu yang lalu kita juga sudah mengadakan webinar yang kedua, dan hari ini adalah webinar yang ketiga. Siapa yang sudah ikut 3 kali? Angkat tangan. Wah, semangat sekali ya. Pokoknya hadiahnya nggak kalah keren, tetap sama, dan kesempatan untuk mendapatkan hadiah tuh banyak sekali. Nah, sebelum saya bahas hadiah, pastikan Bapak Ibu mengikuti terus rangkaian webinar ESB Helping the Market sampai dengan yang keempat yang akan diadakan pada tanggal, ini ada di bulan Februari, nanti tanggal 10 ya, 10 Februari ada lagi. Jadi dicatat dulu, jangan sampai kelewatan karena ini cuma 4 kali loh ya untuk rangkaian Helping the Markets di awal tahun ini, 4 kali, dan tentunya nanti nggak akan berhenti, akan ada lagi yang lain ya. Nah, tujuannya adalah ESB sini kita mau memberikan solusi ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di sebelum-sebelumnya, bahwa ESB hadir untuk memberikan solusi bagi restoran, bagi F&B industry, bagi bisnis Bapak Ibu semua untuk mempermudah gitu ya. Karena percayalah sama yang udah ahli ya, dan juga banyak sekali pembicara kita yang sudah sharing bahwa ngurus manusia, ngurus operasional, ngurus ngitung order dan sebagainya itu tuh, itu tantangan besar sekali. Sementara kita harus fokus yang namanya inisiasi bisnis, kita harus fokus ekspansi, banyak deh yang namanya founders atau CEO yang mesti dipikirin tuh banyak. Nah, kita ESB ini adalah perusahaan penyedia teknologi restoran yang orientasinya itu untuk mempermudah para owner, sehingga yaitu fokusnya adalah ekspansi. Dan kita melayani semua jenis restoran, mau skala kecil, skala besar, kalau kitchen sampai dengan layanan makanan hotel. Semua itu terintegrasi dalam satu platform yang sama, dan Anda bisa request, bisa custom ya. Kita nanti kan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana kok Anda bisa meng-custom, personalize, kebutuhannya apa ya sudah ambilnya itu gitu. Nah, ESB ini punya solusinya end to end Bapak Ibu ya. Dan siapa saja yang sudah pakai ESB, nggak usah ditanya, luar biasa. Big brands yang nggak mau pusing, big brands yang mau fokus ekspansi, big brands, tapi bukan berarti jadi big budget, bisa dinegosiasi, bisa di ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Nah, bicara soal konsep, bicara soal integrasi sistem, kita mau kasih hadiah ya. Ini langsung saya umumin lagi dari awal. Semoga Bapak Ibu pelaku usaha restoran bisa ikutan. Nih, kita memberikan ada free ESB SaaS selama 1 tahun. Gampang. Kalau kemarin webinar pertama sudah ada 3 orang pemenang,
Webinar kedua, 3 orang pemenang lagi, 3 bisnis. Ya, kita bicara 3 bisnis, 3 brand. Dan hari ini kita juga akan memilih 3 nama restoran yang berkesempatan mendapatkan ISBisa senilai jutaan rupiah. Antara lain ini adalah aplikasi restoran untuk sistem kasir, sistem dapur, sistem antrian, manajemen bahan baku, sistem laporan penjualan, dan banyak sekali. Aduh, saya bacanya aja nih sampai bener juga ya, kepikiran juga ya. Seribet itu loh ngejalanin sebuah bisnis restoran. Nggak macem-macem, nggak main-main Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Saya akan share QR code. Dan nanti teman-teman admin juga akan share linknya. Anda bisa mengisi di link tersebut atau scan langsung di QR code yang saya tampilkan saat ini sebentar lagi. Well, mana nih? Oke, ini dia nih. Silakan di-scan ya. Jawabnya harus lewat scan QR code ini ya. Jelaskan atau ceritakan kenapa harus restoran Anda, kenapa harus bisnis Anda yang mendapatkan ISBisa 1 tahun free. Ya, nilainya jutaan rupiah. Kenapa harus Anda? Kenapa harus restoran Anda? Silakan di-scan dulu. Aduh, saya belum kepikiran. Ya udah, screen capture dulu yang ada sayanya ini ya. Jadi nanti biar gampang ya kalau misalnya Bapak Ibu mau mengisi linknya kemudian, tapi jangan lama-lama. Karena dari sekarang sudah mulai kita himpun datanya, kita himpun jawabannya. Dan ISB akan memilih 3 restoran yang, ya itu tadi ya, yang bisa memberikan reasonnya itu yang paling strong, reasonnya yang paling bagus. Kenapa harus Anda yang menang? Gitu, ya kan? Nah, itu yang sudah punya restoran atau sedang menginisiasi atau sedang mau ekspansi dan sebagainya. Lalu yang belum punya restoran, wah amin ya, 2022 punya restoran, amin. Waduh, luar biasa ya. Harus punya mimpi dulu, kalau nggak pernah mimpi, kita nggak bisa realisasi ya. Nah, yang belum punya restoran, hari ini juga, malam ini juga, ISB akan bagi-bagi hadiah voucher ISB order ya. Caranya bagaimana? Yang pertama, Anda boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik. Dan nanti kita akan angkat pertanyaan Bapak Ibu semua untuk para narasumber. Bukan buat saya ya, buat para narasumber kita, speaker kita hari ini. Dan kita akan pilih 6 pertanyaan. Ya, banyak loh, cukup banyak loh Bapak Ibu ya. 6 pertanyaan yang nanti diangkat ke forum dan akan kita pilih siapa saja. Masing-masing akan mendapatkan voucher ISB order. Hitung-hitung weekend ini dijajanin sama ISB. Oke? Boleh lah ya? Boleh banget, kenapa tidak gitu kan? Dan kita juga nanti ada quiz. Nah, kita ada 2 nih ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan voucher ISB order? Yang pertama adalah melalui memberikan pertanyaan. Be proaktif ya. Harus memberikan satu inisiatif yang tinggi. Karena kenapa? Ini kesempatan banget. Kesempatan banget kita punya 2 pembicara yang luar biasa hari ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah quiz. Kapan kuisnya? Sabar, dengerin dulu materinya, ya kan? Karena pertanyaan ini akan berhubungan dengan materi. Kalau nggak dengar, kalau nggak memperhatikan, susah jawabnya. Karena kali ini kita mau memberikan pertanyaan yang benar-benar kualitas. Benar-benar ini akan mengetuk pintu hati kita untuk bisa, this is it. Ini kesempatan untuk kita, mengembangkan, kita berekspansi, kita digitalisasi. Karena kalau tidak digitalisasi, mohon maaf sekali, dunia kita sudah berubah Bapak Ibu. Kalau kita nggak siap digitalisasi, wah, kita pasti ketinggalan gitu ya. Semuanya harus digitalisasi. Oke, 2 pembicara kita seperti yang mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah lihat di akun Instagram @isb.id atau di informasi teman-teman gitu ya. Yang pertama adalah, kita biasanya kombinasi memang selalu. Yang pertama adalah seorang business owner, restoran owner. Ini adalah satu brand yang mereka dikenalnya itu burger gitu ya. Brand yang sangat-sangat viral banget. Ya, terutama bermula di Jakarta Selatan gitu ya, dan sekarang sudah menambah buka cabang di Jabodetabek. Dia adalah managing partner dari Lawless Burger Bar. Wah, siapa yang nggak tahu Lawless ya kan, Lawless Burger Bar, yaitu Kak Medina Indra. Nah, yang kedua dia adalah seorang digital marketer. Wah, ini cantik, masih muda, dan pastinya bikin kita semua penasaran. Kok dia review makanan sebanyak itu tetap langsing? Ah, itu tuh pertanyaan yang mungkin sangat-sangat muncul sering banget ya. Dia adalah Novi PS atau Instagramnya adalah @psnovi. Siapa yang belum follow ya? Jangan-jangan udah jadi follower. Nah, silakan ya. Nah, mereka berdua sudah hadir bersama-sama dengan saya, dengan kita semua pada malam hari ini, dan kita akan siap bincang-bincang, bagi-bagi informasi. Dan ayo, karena kita ada sesi tanya jawab, tanya dari sekarang boleh ya, atau nanti pas sambil presentasi kepikiran, oh ya mau nanya ini, mau nanya itu, boleh. Silahkan gitu ya. Oke. Jelas Bapak Ibu semua teman-teman? Jadi kita akan segera masuk ke sesi yang pertama karena
Saya pun udah gak sabar pengen dengerin ya. Apalagi kalau misalnya denger Lawless itu langsung perut itu langsung agak lapar gimana gitu ya. Semoga nanti setelah presentasi mungkin ada promo-promo tertentu. Waduh, saya diplototin sama yang punya. Oke, baik. Nah, yang pertama kita punya yang namanya topik yang luar biasa. Bagaimana sih kita nih sekarang hidup di era digitalisasi? Oke, satu benar. Kedua, persaingan itu luar biasa. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Bisnis apapun, produk apapun, itu yang namanya persaingan itu tidak terhindarkan. Apalagi F&B di zaman sekarang. Bagaimana sih cara menciptakan brand yang viral? Dan nggak cuma viral, karena kadang-kadang viral and then gone. Ingat ya, viral itu apa namanya? Kan kita nggak mau dong punya bisnis yang viral sesaat and then goodbye gitu. Nggak mau, kita maunya pun sustain gitu ya. Gimana cara menciptakan brand yang viral sekaligus menjadikan brand kita atau produk kita lifestyle? Kalau kita bicara lifestyle itu sustainable sampai ya berapa tahun lah ya, tetap kita akan berubah, beradaptasi. Tapi yang itu lagi, jangan cuma viral sesaat habis itu hilang gitu ya. Nah, langsung saja kita akan menyambut kehadiran dari Managing Partner Lawless Burger Bar, Medina Indra. Halo, selamat malam semua. Saya Medi dari Lawless Burger Bar. Malam ini saya akan menyampaikan sedikit sharing perkenalan juga sih sebenarnya sama Lawless Burger Bar. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Jadi Lawless ini sebenarnya udah ada dari tahun 2011. Tapi sebelumnya itu main utama bisnisnya itu adalah clothing company. Jadi si Lawless ini 2011 berdiri itu sebagai clothing company, baru di tahun 2017 akhirnya memutuskan untuk masuk ke industri F&B dengan membuat Lawless Burger Bar. Gitu. Kenapa burger? Karena Lawless clothing-nya sendiri itu terinfluence dengan kultur musik heavy metal, rock, punk, hardcore, dan seperti itulah. Jadi ketika kami memutuskan untuk masuk ke industri F&B, kita pengen bikin sesuatu yang sangat mencerminkan pribadi kita masing-masing lah. Jadi selera kita, hobi kita, kesenangan kita, itu kita wujudkan di Lawless Burger Bar. Jadi Lawless Burger Bar itu restoran burger, yang utamanya adalah burger. Yang nuansa di dalam restorannya itu sangat kental dengan nuansa heavy metal dan rock. Gitu. Nah, jadi ini saya sedikit beberapa F&B brand yang under si Lawless Jakarta. Awalnya ada Lawless Burger Bar, habis itu ada Lawless Dog Bar, Lawless Donut, Lawless Capsule, Lawless Kitchen, dan terakhir ini ada Iron Fist. Nah, selanjutnya, tadi saya udah bilang kalau Lawless Burger Bar itu buka tahun 2017. Jadi awalnya kita pengen bikin tempat yang kita-kita aja gitu. Jadi kayak tempat kita nongkrong, tempat kita makan, tempat kita minum-minum, ngobrol segala macam dengan nuansa yang kita-kita juga gitu. Jadi kita pengen restoran ini bakal muterin selama jam operasional, bakal muterin lagu-lagu metal, lagu-lagu rock segala macam. Tapi juga tetap ngejual makanan yang cocok sama selera kita juga gitu. Nah, burger itu dipilih karena ini secara konsep paling cocok sama kita. Kita juga sangat senang makan burger gitu. Jadi begitu kami memutuskan untuk masuk ke industri F&B, akhirnya dipilihlah si burger ini. Nah, semenjak itu kita ngelihat ternyata F&B ini sangat menarik gitu ya. Maksudnya industri F&B ini sangat menarik. Akhirnya kita tahun 2020, tadi saya sempat sampaikan kita ada punya Lawless Kitchen. Tahun 2020 juga kita bikin Lawless Dog Bar, Lawless Capsule, Lawless Donut di 2021, dan Iron Fist di tahun 2022. Nah,
setelah berhasil dengan brand Lawless Burger Bar, Lawless tuh mulai inovasi dengan juga bikin food service dalam bentuk Lawless Kitchen. Lanjutnya kita mau ngasih varian menu konsep restoran yang lebih unik lagi dengan Lawless Dog Bar. Nah, selain fokus pada perkembangan brand, Lawless juga menciptakan ide menu of the month. Jadi menu of the month ini jadi signature buat Lawless Burger Bar karena tiap bulan kita selalu ngeluarin burger baru yang unik. Nah, ini juga jadi ruang buat Lawless dengan menu of the month ini untuk menghadirkan kolaborasi dengan pihak-pihak lain, nggak mesti restoran lain, bisa juga dengan clothing brand lain, dengan brand minuman, dengan brand makanan lain, segala macam. Buat menjaga bahwa si brand ini, restoran ini tetap fresh dan tetap berinovasi, juga jadi ada alasan buat orang customer kita tiap bulan itu untuk berkunjung ke Lawless Burger Bar. Karena tiap bulan selalu ada menu baru yang kita tawarin. Lawless juga bakal berkolaborasi dengan brand restoran lain, tapi ini bukan dalam bentuk menu, tapi dalam bentuk restoran. Nah, kita bekerja sama dengan Po Noodle Bar, restoran Chinese noodle di Jakarta Selatan juga, buat bikin Iron Fist yang konsepnya adalah Chinese American Restaurant. Nah, sedikit perkenalan mengenai Lawless Dog Bar. Jadi setelah 2017 kita bikin Lawless Burger Bar, tahun 2020 kita bikin Lawless Dog Bar. Inspirasi vibe-nya itu adalah kehidupan kita di era 80-90-an. Jadi kita pengen mengingatkan orang yang datang ke Lawless Dog Bar itu tentang vibe, tentang suasana, tentang musik dari era tersebut. Nah, ini juga jadi kayak semacam kalau nanti teman-teman bisa sempat datang ke Lawless Dog Bar di Blok M di Little Tokyo. Di sana itu kita kayak semacam ada memorabilia tempat kita bisa ngelihat segala macam pernak-pernik dari era 80 sama 90-an. Nah, di sana juga kita bisa dengerin musik, lagu-lagu yang kita denger juga di tahun 80-90-an. Juga dengan nuansa vibe-nya berbeda dengan Lawless Burger Bar, ini kita lebih fun, jadi kita lebih pengen menghadirkan memori masa itu. Jadi begitu berkunjung ke Lawless Dog Bar itu, customer kita langsung teringat di era-era itu yang emang itu di kita pribadi pun sebuah era yang sangat menyenangkan. Nah, buat makanannya sendiri, kalau si Lawless Burger Bar itu jualan burger, kalau Lawless Dog Bar ini kita jadikan hotdog. Nah, hotdognya ini kita juga ada macam-macam, variasi juga macam-macam, gitu. Nah, beberapa menu favorit customer juga sekarang udah banyak yang orang balik lagi untuk makanannya. Tapi ini juga jadi kayak customer kita datang berkunjung ke Lawless Dog Bar itu kayak bisa teringat memori masa kecilnya, masa-masa remajanya, gitu di era 80-90-an. Nah, di tahun 2020 ini kita juga sempat ngerasain yang pandemi COVID-19 lah ya. Jadi akhirnya kita memutuskan di tahun 2020 itu buat membuat Lawless Kitchen. Lawless Kitchen itu apa? Lawless Kitchen itu adalah sebuah unit usahanya Lawless yang fokusnya itu ke food service. Jadi kita jual frozen food, jual cook food buat di delivery ke rumah. Jadi ini makanan-makanan yang ready to cook dan ready to eat yang dibikin sama dapurnya Lawless yang bisa dipesan dan diorder sama customer kita untuk dimasak lagi di rumah atau makanan yang sudah jadi yang bisa langsung dimakan. Nah, ini sih sebenarnya salah satu strategi kita juga buat ngakalin situasi di era pandemi. Jadi si Lawless Kitchen ini memang waktu itu situasi tidak menentu dan kita harus mikirin gimana caranya kita mempertahankan sales biar kita bisa survive. Akhirnya salah satu ide yang dipakai ini adalah si Lawless Kitchen ini. Nah, selain frozen food dan ready to eat food, kita juga nawarin konsep live cooking buat si Lawless Kitchen. Jadi selama pandemi kita ngelihat kalau memang trennya orang-orang itu kalau bikin acara buat ulang tahun, keluarga, terus pernikahan, segala macam itu, sebelum pandemi biasanya ngundang banyak orang.
Tapi selama pandemi, acara-acara ini itu, social gathering dan lain-lain itu kebanyakan buat kalangan terbatas saja. Nah, ini kita coba menyediakan service catering buat event-event customer kita yang emang small groups dan limited. Nah, menu yang ditawarin juga macam-macam. Kita bisa customize sesuai dengan keinginannya si customer, dan nggak mesti burger, jadi kayak masakan Western atau Korean food segala macam. Customer biasanya ngobrol sama kita dulu, konsep acaranya seperti apa, pengennya seperti apa, berapa orang yang datang, baru nanti kita customize spesifik buat kebutuhan si customer itu, buat event si customer ini. Jadi Lawless Kitchen ini kita udah ada dari tahun 2020 dan sampai sekarang masih berlanjut ke 2022. Lawless Kitchen juga bakal ada kolaborasi dengan Guinness, salah satu merek bir dari Irlandia, untuk menggandeng Chef Renata Muluk dan Sabrina Alatas untuk kita create produk baru yang nantinya bakal dijual di Lawless Burger Bar. Di tahun 2022 kita juga akhirnya, tahun 2021, di akhir tahun 2021, kita akhirnya agak bosan dengan makanan-makanan yang asin, gurih, dan lain. Akhirnya kita coba bikin, ini kayaknya kita oke juga kalau kita bikin sesuatu yang manis, creamy, dan light gitu ya, yang enteng dan gampang dicerna orang. Akhirnya kita mutusin untuk bikin Lawless Donuts gitu. Lawless Donuts ini sementara ini ada 2 outlet, ada di Blok M dan di Bintaro. Nah, Lawless Donuts ini uniknya karena ini kita bikin bareng sama Danila Riyadi, gitu, seorang penyanyi dari Jakarta yang memang cukup populer. Nah, segmentasinya ini kita pengen, kenapa bikin Lawless Donuts adalah kita pengen bikin sesuatu yang emang gampang untuk dibawa dan gampang untuk dicerna sama orang-orang, gitu. Jadi, kalau Lawless Burger Bar, Lawless Dog Bar itu mungkin semua makanan kita rada-rada heavy, jadi dalam arti kita porsinya lumayan besar, segala macam. Mungkin kalau mau makan di Lawless Burger Bar kita harus nunggu momen khusus kayak weekend atau segala macam, atau awal bulan kita kumpul-kumpul sama teman-teman. Nah, tapi Lawless Donut ini kita berharap bisa sesuatu yang emang orang bisa makan hari-hari. Dalam arti abis makan apa kita pengen dessert. Nah, kita pengennya orang beli Lawless Donuts. Kebetulan tempatnya bareng sama Lawless Dog Bar yang di Blok M. Jadi setelah makan hotdog, ya dessertnya bisa makan Lawless Donuts. Nah, ini ada peta sebaran outlet Lawless Burger Bar dan semua grup brand F&B under Lawless di Jabodetabek. Jadi sebaran kita memang belum terlalu luas, kita masih bergerak di area Jabodetabek, dan kebanyakan outlet kita juga memang di commercial area ya. Jadi kita memang cari area-area yang emang ramai orang beraktivitas untuk kita buka outlet di situ. Tapi kedepannya nggak menutup kemungkinan sih kalau kita bisa ekspansi lagi keluar Jabodetabek. Untuk Lawless Burger Bar sendiri kita ada di outlet flagship kita ada di Kemang, ada di Menteng, dan ada di PIK di Jakarta Utara. Lawless Dog Bar tadi saya udah bilang ada di Jakarta Selatan, ada di Blok M, di Little Tokyo. Kalau Lawless Donut juga ada di Blok M dan di Bintaro. Dan yang terakhir adalah Lawless Capsule yang ada di Cibubur dan di Bintaro. Nah, karena Lawless Burger Bar itu bergerak awalnya dari komunitas ya. Jadi kita ada di komunitas itu, teman-teman kita ada di komunitas itu, jadinya kita emang sangat marketing kita ini sangat mengandalkan komunitas, dan itu emang yang coba kita jaga sampai saat ini. Nah, salah satu trik kita itu adalah kita waktu itu mengambil nama vokalis band metal dari Inggris, namanya Motorhead, Lemmy Kilmister, kita jadikan nama menu. Nah, Lemmy ini bisa dibilang adalah the god of heavy metal. Jadi kayaknya cocok untuk kita pairing, jadikan kita bikin tribute buat burger kita yang paling besar. Nah, kita bikin burger yang ukurannya besar dan emang paling lengkap dari sisi topping. Kita kasih nama The Lemmy. Nah, ini
ternyata memang akhirnya jadi ikonnya si Lolos Burger Bar sendiri gitu. The Lemmy ini emang jadi salah satu menu yang lumayan favorit dalam arti secara penjualan bisa jadi ini masuk top 3 penjualan kita tiap bulan. Dan The Lemmy ini menurut kami cukup sukses buat promosi Lolos Burger Bar di komunitas metal karena kita sosok Lemmy-nya ini yang emang sangat ikonik gitu. Jadi kedekatan ini emang sengaja diciptain gitu loh. Jadi emang kita emang pengen menciptakan kedekatan kita dengan komunitas dengan memakai icon-icon yang emang sudah dekat dengan komunitas itu sendiri. Nah, komunitas ini yang memang kita sasar dari awal berdirinya Lolos Burger Bar. Dan memang tentu kita pertahanin sampai sekarang. Nah, kekuatan konsep dan kedekatan dengan komunitas inilah yang jadi senjata Lolos Burger Bar sampai saat ini dari sisi marketing. Nah, tadi saya sempat sampaikan kalau tiap bulan kita ada menu bulanan yang biasanya kita kolaborasikan dengan brand lain. Nah, ini ada beberapa brand yang emang kita pernah, nggak semua, tapi ini beberapa yang kita pernah bikin kolaborasi. Ada di Barbecue Mountain Boys dari Bandung, ada Guinness, ada Life Behind Bars, itu merek apparel sepeda. Ada 88 Rising yang record label. Terus ada Po Noodle Bar yang restoran lain, tapi beda jenis restoran. Ada Trooper, merek bir punya band metal juga namanya Iron Maiden. Terus ada juga dengan The Popo. The Popo ini street artist ya, jadi kayak graffiti artist, mural artist, base di Jakarta. Jadi ini yang saya maksud kalau Lolos Burger Bar ini memang cair dalam arti dalam sisi kolaborasi dan marketing. Apapun yang kita anggap keren, kayaknya kita bisa pakai deh, kita bisa kolaborasi gitu. Sesuatu yang kita anggap keren, akhirnya kita bisa bikin kolaborasi dan bikin sesuatu yang emang bagus buat kedua brand. Nah, kembali lagi ke tahun 2020, ini pandemi ini yang membuat kami berpikir lebih kreatif, memaksimalkan potensi bisnis di masa pandemi. Lolos Capsule itu adalah konsep cloud kitchen yang dibikin sama Lolos. Nah, ini bedanya dengan cloud kitchen lain adalah Lolos Capsule ini cuma serve brand-brand yang under Lolos aja. Jadi di dalam Lolos Capsule itu ada Lolos Burger Bar tentu, ada Lolos Dog Bar, dan ada Lolos Donut. Ini awalnya tuh berawal dari kita punya aturan PSBB lalu berganti dengan PPKM, yang mana para pelaku bisnis restoran kesulitan untuk memasarkan produknya karena peraturannya nggak boleh kita buka tempat makan. Maka kami putuskan untuk membuka unit usaha baru agar customer setia kami tetap dapat menikmati produk dari Lolos dengan sistem online order tentunya. Jadi Lolos Capsule ini kita bekerja sama dengan semua platform online kayak GoFood, GrabFood, Traveloka dan lain-lain. Tapi kita juga buka direct order, artinya langsung direct ke nomor telepon Lolos Capsule. Jadi customer yang lokasinya ada di sekitaran Lolos Capsule bisa pre-order makanannya untuk kemudian pas dia ambil di ke restoran, makanan udah jadi. Gitu. Ini lumayan sukses karena ini bakal memudahkan dan meminimalisir interaksi antara kasir dan customer pada waktu pandemi. Untuk saat ini Lolos Capsule-nya ada di Bintaro dan Cibubur. Kenapa Bintaro sama Cibubur? Karena emang kami menyasar lokasi di mana banyak pemukiman. Gitu. Kenapa pemukiman? Balik lagi tadi ke alasan kita bikin Lolos Capsule. Lolos Capsule itu kan selama PPKM dan PSBB ada aturan yang kita harus stay at home. Nah, daripada karena orang nggak bisa keluar rumah untuk beli makanan segala macam, akhirnya kita berusaha untuk ngedeketin brand kita ke sisi customer-nya dengan membuat Lolos Capsule. Nah, kedepannya mungkin Lolos Capsule ini bakal diisi lagi dengan seandainya Lolos bakal bikin brand-brand baru, maka brand-brand itu pasti bakal bisa didapetin di Lolos Capsule. Dan penyebaran Lolos Capsule ini juga kita tahun 2022 mungkin akan ada beberapa lagi
Tapi yang lokasinya mungkin bakal nanti kita lihat ke depan aja kayak gimana. Nah, dari lolos kapsul itu kita belajar tentang digitalisasi teknologi order. Jadi karena lolos kapsul ini sangat relate, sangat rely sama platform-platform online, dan situasi pandemi dari 2020 sampai sekarang yang harus meminimalisir interaksi antar orang, jadinya teknologi digitalisasi order ini sangat penting buat lolos. Online order itu menyelamatkan lolos bergerbar di masa pandemi. Selama PSBB dan PPKM darurat, itu hampir 80% penjualan didapatkan melalui online platform. Sisanya, yang 20% lagi itu dari takeaway. Nah, teknologi aplikasi pemesanan tanpa instalasi menjadi penting di masa-masa seperti sekarang ini, karena bisa membantu memperluas channel penjualan, meminimalisir interaksi langsung antara customer dengan pegawai, serta meningkatkan efisiensi dari sisi tenaga kerja. Teknologi ini juga tentu memberikan kenyamanan baik dari sisi customer maupun operator restoran, karena kemudahan yang diberikan dalam melakukan pemesanan dan juga integrasi ke dalam sistem POS. Nah, demikian presentasi saya tentang lolos bergerbar dan grup-grup lain di under Lolos Jakarta. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong untuk Kak Medi, luar biasa, mantap ya. Thank you, sir. Baik, tadi Ya. Kak Medi kita sudah lihat sekilas nih tentang Lolos, Ya. ya, sejarahnya, lalu sekarang ekspansinya seperti apa, Betul. dan akhirnya istilahnya nih kondisi yang memaksa kita dalam tanda kutip kita harus digitalisasi, gitu Betul, kan ya. ini mau nggak mau soalnya. Mau nggak mau Mau istilahnya, nggak mau. karena ini Betul. berlaku istilahnya di semua sektor lah ya, kita harus digitalisasi, karena ini harus pandemic proof lah istilahnya ya, Betul, tahan pandemi. tahan pandemi. Tadi menarik kalau kita lihat 80% order itu dari sistem digital order ya istilahnya, atau Betul, online order. online Ya? order. Betul. Oke, selain daripada masalah omset, seberapa jauh sih digitalisasi ini mempermudah Kak Medi nih istilahnya nih dalam hal-hal yang lainnya gitu? Ya, sebagai business owner sih, digitalisasi tentu memudahkan ya. Karena untuk sisi controlling, monitoring, sampai ke penyediaan bahan baku, gitu kan, efisiensi karyawan, itu kan sekarang ini semuanya kan harus dihitung precise gitu. Jadi jangan sampai kita hire orang terlalu banyak, ya kan, kita nyetok barang terlalu banyak, gitu. Kita nggak tahu keluar masuknya barang secara akurat, gitu. Nah, digitalisasi ini bisa bantu kita buat mantau itu semua sih sebenarnya. Yes, jadi memang istilahnya memang kalau menjalankan sebuah bisnis ya dalam konteks ini adalah restoran, Betul. F&B memang banyak banget urusannya ya. Banyak banget urusannya. Jadi kalau semuanya kita yang harus hadir, Yes. itu susah. Memang ya jadinya kita terlalu banyak yang dipikirin, Terlalu banyak, akhirnya yep. mungkin jadi nggak bisa maksimal nih ekspansinya, Betul. atau mungkin hal-hal yang lain. Tadi Yep. kan kalau kita lihat Lolos ini udah mulai banyak nih brand-brand yang dibawanya nih, Betul. si Lolos Capsule dan lain sebagainya, Ya, itu kan hal-hal yang wow, kita ngeliatnya inovatif banget gitu kan, dan ini akan lebih mudah dipercepat kalau memang untuk hal-hal yang sifatnya tadi ya, Ya. stok lah, administrasi dan sebagainya itu dibantu oleh yang namanya digitalisasi. Betul. Ya. Kita akan ngobrol lebih lanjut lagi sama Kak Medi. Jadi kalau misalnya pertanyaan, monggo silakan berikan pertanyaan Anda sebanyak-banyaknya di kolom chat, karena Kak Medi akan standby sampai tengah malam untuk Benar. salah ya. Iya. Kayak terpati. Maksudnya kita akan berbincang-bincang ada waktu khususnya gitu Ya. ya. Thank you Kak Medi. Ya. Stay tune ya, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Baik, luar biasa ya. Tadi sudah diberikan teaser nih ya, next speaker kita tuh siapa. Tapi sebelum masuk ke next speaker,
izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, tadi mungkin ada yang telat joinnya, atau mungkin ada yang, aduh baru pulang kerja nih, baru bisa join. Gak apa-apa, tidak ada kata terlambat dibanding ada sama sekali, ya kan? Karena baru saja kita saksikan pemaparan dari owner dan juga managing director Lawless Burger Bar, ya. Dan kita masih ingatkan lagi bahwa kita punya hadiah yang luar biasa, yaitu free ESB SAS selama 1 tahun untuk 3 brand atau 3 restoran yang beruntung pada malam hari ini. Caranya seperti apa? Anda boleh klik link manual yang ada di kolom chat, atau boleh scan QR code yang akan muncul di samping saya sesaat lagi. Karena Anda harus memberikan kami satu jawaban, satu narasi, satu pendapat, satu apapun lah ya, apa yang Anda akan tuliskan, kenapa harus restoran Anda, kenapa enggak yang lain. Nah, ini harus Anda dalam tanda kutip berjualan gitu ya, atau Anda sedikit kreatif lah ya. Karena teman-teman ESB akan memilih 3 yang terbaik, 3 jawaban terbaik yang akan mendapatkan free ESB SAS, di mana ini adalah aplikasi restoran untuk sistem kasir, kitchen, sistem queuing atau antrian, sistem manajemen bahan baku, laporan penjualan. Wow, luar biasa, sangat-sangat ngebantu banget. Tadi Kak Medi sudah cerita bagaimana digitalisasi ini benar-benar ngebantuin banget untuk para business owner. Apapun skala bisnis kamu, kecil, menengah, besar, bisa harus wajib digitalisasi. Yuk, scan langsung nih. Kita kasih waktu sejenak, silahkan di-scan langsung. Atau kalau misalnya bingung apa pula ini, scan QR code, belajar pelan-pelan sambil lihat link manual di kolom chat ya. Silakan. Waktunya masih tersedia banget ya. Dan sekali lagi, yang mau bertanya, monggo nanya. Yang nanti mau incer hadiah karena kuis, dengar baik-baik. Karena setelah yang satu ini kita yang bener-bener nih, dia seorang influencer. Bayangkan kalau ngelihat feed-nya dia, pasti langsung yang baru makan langsung lapar lagi. Kayaknya nikmat bener itu, luar biasa ya. Dan beliau akan cerita bagaimana lagi-lagi teknologi, digitalisasi, dan juga dalam konteks ini adalah self order experience akan memberikan efisiensi yang luar biasa banget. Tidak hanya manpower, tapi juga semua sumber daya, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. So, langsung saja kita sambut kehadiran, saya sebutnya Instagramnya ini, biar makin banyak followernya ya. @PS atau PS Novi. Halo, perkenalkan saya PS Novi, biasa dikenal di media sosial sebagai food blogger sih. Tapi sebenarnya aku udah berkecimpung di dunia F&B ini sekitar 7 tahun terakhir, khususnya di digital marketers dan F&B specialist ini. Nah, kali ini tuh aku mau berbagi cerita tentang gimana sih digitalisasi itu telah membantu banyak banget restoran-restoran atau UMKM-UMKM yang dari kecil sampai besar bisa naik kelas. Kali ini kita bakal diskusi dan aku akan membagikan pengalamanku sejauh ini yang pernah aku lewatin selama 7 tahun terakhir di bidang digitalisasi di bagian food and beverage. Kita pasti tahu ya, atau mungkin sebagian dari kalian, mungkin kalau sudah sering banget baca berita atau nonton atau taulah survei-survei ya, telah terbukti banget kalau setiap tahun itu pengguna media sosial itu meningkat pesat. Bahkan pengguna data itu juga naik dari kelas atas sampai kelas bawah itu semuanya naik, terutama ini di masa pandemik ini. Nah, dengan penaikan itulah terjadilah survei yang cukup mengesankan banget. Ternyata tahun lalu itu sekitar 170 juta penduduk Indonesia atau sekitar 61% lebih penduduk kita itu menggunakan media sosial. Kenaikannya itu ya sekitar 6,3% dari tahun sebelumnya. Sekitar 168 juta juga mereka menggunakan smartphone dalam mengakses media sosial itu. 99%-nya tentunya mengakses semua hal itu melalui smartphone.
nggak berhubung dari usia belia, tapi sampai usia tua pun sekarang udah main handphone kan ya. Nah, di sini tuh bakal terjadi tuh siklus. Siklusnya itu apa? Adanya namanya business journey. Apa itu? Ini tuh user semakin naik, karena pengguna juga semakin naik. Sehingga karena usernya semakin banyak, pasar pun semakin besar dong. Pasar yang semakin besar membuat kita harus segera nih mengikuti eranya, yaitu digitalisasi. Tentunya kita juga harus menyiapkan senjata-senjata untuk mengikuti trennya, eranya ini, supaya bisa menemukan user yang cocok dengan produk kita. Di new era ini kita menyiapkan cara-cara baru. Tapi menurut saya sih, secara pribadi setelah saya melewati masa-masa ini, saya menganggap bahwa di new era ini malah kita lebih gampang lagi sih menemukan user kita. Di mana segala sesuatu itu dilakukan online, sehingga kita lebih gampang mengetahui mereka. Usia mereka, gender mereka, lokasi mereka, hobi mereka, kebiasaan mereka, itu semuanya lebih gampang kita akses. Nah, dengan begitu kan kita akan lebih gampang dong menyiapkan weapon kita tuh apa sih yang mau kita jalankan ke depannya untuk bisnis kita. Menurut saya di dunia F&B ini ada 3 weapon yang wajib banget kita perlu lakukan. Yang pertama itu online promotion. Terus yang kedua itu ada namanya online order. Itu udah umum banget lah ya. Terus ada juga namanya online delivery. Ini sangat meningkat banget nih di masa pandemik. Setelah ada weapon ini, tentunya kita wajib juga nih menyiapkan strategi-strategi supaya weapon ini juga tepat sasaran. Gimana caranya? Yaitu nyiptain tren, hal yang viral. Menurut saya itu nggak sulit untuk masa sekarang. Terus kita juga wajib menjadikan experience mereka itu bukan hal biasa lagi. Karena online itu orang mungkin bilang online susah merasakan experience. Padahal dengan strategi yang kita atur, extraordinary experience itu bakal lebih berasa lagi. Terus kita juga dengan adanya new weapon ini kita bakal bikin mereka saving cost-nya. Kita bikin mereka merasa hemat. Terus juga kita tentunya merasa food value dari delivery-nya. Online order itu juga tetap ada. Selanjutnya, apa sih create trends atau viral? Menurut saya, menciptakan tren atau sesuatu yang viral di masa sekarang ini tidaklah sulit. Kita cukup banyak belajar lah ya dari menu-menu viral atau makanan-makanan viral itu. Kenapa harus viral? Karena mungkin kalau viral itu kayak amunisinya lah, amunisi ngebom pertama supaya otak mereka tuh yang mau nyoba itu udah inget duluan gitu loh. Dan inget ini tuh bisa sampai jangka waktu yang lama. Gimana caranya bikin mereka tuh ingat dan bikin makanan kita viral? Pertama, tentunya kita harus menciptakan unique food. Unique food ini apa? Ya makanan itu harus tentunya beda dengan pesaing kita. Itu yang kedua, packaging. Packaging pasti berpengaruh ya. Orang sekarang sukanya yang eye-catching, atau mungkin yang sukanya eco-friendly gitu. Itu bisa disesuaikan dengan tema dari restoran kita sendiri. Terus kita juga bisa mencoba ide-ide yang kita ambil dari tren luar negeri. Sebut saja kayak Subway, Taco Bell. Itu menurut saya cukup sukses sih. Sebelum buka aja udah ada gimmicknya. Itu yang bikin orang tertarik dan akhirnya berbondong-bondonglah mereka datang ke outlet di hari pertama. Kenapa kita nggak bikin hal begitu? Tentu kita bisa. Kenapa? Karena kita sudah punya database-nya sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita memiliki sesuatu yang bisa kita jadikan weapon itu, hal yang terpenting lagi yang nggak boleh dilupakan itu adalah extraordinary online experience. Kita bikin mereka itu merasa order itu tuh gampang banget ya ternyata order online itu. Mereka yang dari biasanya harus ke restoran, udah nggak perlu lagi. Terus kita juga bikin mereka cara bayarnya ternyata gampang banget ya, udah cashless. Udah nggak perlu tuh pakai transfer, udah nggak perlu tuh pegang duit yang katanya tuh kotor di masa pandemik ini. Banyak kumannya, udah nggak perlu. Terus juga kita harus bikin full digital menu. Kenapa? Karena secara digitalisasi, foto yang jernih, foto yang lengkap, jelas menunya, komposisi dari makanan itu akan membuat mereka tuh paham. Jadi nggak perlu nanya-nanya lagi ke waitersnya,
ini apa ya, nggak perlu. Tapi secara digitalisasi itu mereka udah tahu sendiri. Terus kalau punya budget lebih tentunya kita bikin special gift kalau mereka nge-review makanan kita. Nah, saya senang sekali nih, ternyata ESB application ini beneran membantu digitalisasi, terutama di dunia F&B. ESB ini sangat bagus ya, karena bisa membantu pemesanan makanan tanpa instalasi. Kita tuh nggak perlu lagi tuh install aplikasi apa-apa. Saya yakin semua orang benci banget kalau disuruh install aplikasi baru. Menurutnya, aduh kenapa sih mesti bikin aplikasi baru? Tapi dengan adanya ESB ini, nggak perlu nambah-nambah aplikasi di handphone. Memori pun tetap saving kan? Nah, ini juga bisa mendukung penjualan online-nya melalui aplikasi chat dan media sosial. Jadi dia terkoneksi langsung, bisa ke WhatsApp, bisa ke medsos, mau melalui Instagram mungkin, bisa terkoneksi. Terus ini juga bisa mengkombinasikan pemesanannya itu nggak cuma soal online delivery, tapi bisa dine-in. Kalau dia pengen dine-in, atau bisa take away, dia ambil sendiri kalau rumahnya deket. Dan tentunya pengirimannya dengan mudah, dia bisa pilih sendiri semuanya. Lalu semuanya ini kalau dipesan terhubung langsung dengan ESB POS. Yang tentunya kita membuat segala sesuatu itu contactless, di mana semua orang zaman sekarang suka banget hal ini ya. Nah, tentunya setelah semuanya ini terjadi, kita akan menjadi lebih efisien buat operasional karyawan kita. Kenapa sih kita harus membuat online order ini senyaman mungkin dan sebaik mungkin? Yaitu, dengan adanya online order ini, itu kita nggak perlu lagi nunggu survei, kita nggak perlu lagi nunggu berita, atau kita nggak perlu lagi nunggu diskusi dengan partner atau pebisnis F&B lainnya. Kenapa? Karena dengan adanya online order ESB ini, kita tuh langsung terkoneksi loh. Langsung dengan pelanggan kita. Nggak perlu lagi ke pihak ketiga. Datanya pun akurat. Karena semuanya kita yang pegang. Terus kita juga tahu target market kita. Menu apa yang mereka pesan, harga berapa, menu apa yang mereka sukai. Oh, mereka sukanya request-nya apa nih? Ada note, misalnya nggak suka daun bawang misalnya. Itu kita tahu habit-habit mereka apa. Yang membantu kita juga menciptakan menu-menu baru. Dan strategi baru juga untuk kedepannya. Dan yang paling saya suka dari ESB ini, mereka tuh punya fitur upselling-nya. Ini bisa dijadikan smart waiter buat kita para pengusaha F&B. Kenapa? Karena di akhir, sebelum mereka menyelesaikan pembayaran itu bakal muncul penawaran terakhir nih. Penawaran yang mungkin terhubung langsung dengan pesanan dia yang sebelumnya. Penawaran terakhir yang mungkin dia nggak baca menu tersebut loh. Dia nggak baca menu tersebut di menu sebelumnya, mungkin dia ke-skip, tapi di akhir ditawarkan kembali. Nah, ini membuat fitur upselling ini menaikkan penjualan kita tentunya. Mereka lebih tertarik melihat menunya, akhirnya mungkin mereka bakal check out, dan penjualan kita pun naik. Nah, ini sangat bagus ya. Nah, menurut saya cukup sekian presentasi saya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Novi. Luar biasa. Terima kasih untuk sharingnya. Sama-sama. Jadi ini mungkin nih banyak juga fansnya Kak Novi yang selama ini mungkin ngelihatnya Kak Novi kalau di feed kan, waduh pokoknya menikmati setiap sajian yang luar biasa lah pokoknya ya. Iya. Nah, hari ini diceritain langsung kemudahan untuk istilahnya ya itu tadi termasuk bagaimana cara order online. Dan kita nih sebagai pebisnis, kita sebagai sebenarnya nggak mesti jadi pebisnis ya, semua nih sebagai profesional juga kita tuh bisa tahu data. Betul. Sekali lagi, kalau kita nggak pegang data, kita nggak tahu customer kita sukanya apa, istilahnya hobi kebiasaannya seperti apa, waduh repot, kita salah langkah terus ya. Betul. Nah, Kak Novi iseng nanya nih, ya selama kita lihatnya taunya Kak Novi kan istilahnya nih endorsement gitu banget ya kan. Kalau Kak Novi sendiri sebenarnya kepingin nggak sih pengen punya F&B bisnis atau restoran sendiri? Banyak banget yang ngajakin join bareng sebenarnya. Banyak banget, karena kita udah bisa dikatakan berulang kali membuat tren di dunia F&B. Tapi saya belum berani sebenarnya ketika diajak join. Nah, memang saya tahun ini bakal rencananya bikin beberapa restoran
food chains tapi milik saya sendiri. Langsung beberapa loh ini ya. Iya. Langsung awapeng beberapa gitu. Oke, berarti tahun ini ada nih rencananya. Ada, Tapi masih sudah ada. rahasia atau udah boleh kasih sedikit bocoran tipis-tipis? Ya kalau mau tahu bocorannya mungkin banyak sih yang udah mulai tahu karena ini makanan sebenarnya sudah terjual. Bahkan kita tuh secara online penjualannya nomor 1. Oh, sudah dijual nih? Sudah dijual. Oke. Kita jual dalam kemasan take away sebenarnya masih baru. Take away dan surprisingly dalam 5 bulan terakhir itu kita top number 1 sih ya di penjualan online. Tepuk tangan dong. Ini belum mulai loh ini. Baru mulai. Online, belum Iya. ada physical appearance-nya. Betul. Siap-siap aja nih. Ngebum Ya, gitu. mudah-mudahan. Makanya yang saya bagikan tadi itu adalah personal experience saya. Yap. Dimana kalau orang bilang susah nih bikin viral, gitu kan? Susah nih bikin sesuatu tren gitu loh. Nggak usah mikirnya terlalu panjang. Yang penting persiapannya matang. Kita tahu jalannya kita tahu target kita tahu unique point kita itu apa, dan just go. Yes. Gitu. Karena kalau penting itu perencanaan, tapi Penting. kalau cuma perencanaan doang kagak ada actionnya, bikin buku aja. Betul. Betul. Iya. Oke. Nah, teman-teman semua, ayo sekali lagi saya encourage, menyemangati, mengajak kalau misalnya mau nanya. Sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Saya mau open table nih rencananya. Boleh. Di sini. Open table dengan kedua bicara kita. Ayo, mari tanyakan dan kita akan diskusi sesaat lagi. Kak Novi jangan kemana-mana. Boleh. Stay tune ya. After this one. Oke, teman-teman semua, saya udah open table nih di restoran virtual saya. Bersama kami dia Kak Novi. Tepuk tangan untuk kedua pembicara kita, luar biasa ya. Ini penting loh ya, insight. Ini sampai kopinya sharing. virtual juga ya? Sampai kopinya juga virtual. Ini yang lagi ya. Ayo nih kapan ISB ada ya bercanda, ini memang part of decoration, tapi ya ini sebenarnya seneng banget. Saya pribadi tuh seneng banget bisa berjumpa, mengobrol-ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa di bidangnya, terutama ini relate banget sama yang hari-hari ini sedang terjadi. Banyak banget orang yang mau bikin bisnis F&B. Siapa sih nggak mau punya bisnis F&B gitu loh, seperti kakak-kakak yang ini gitu kan. Saya pun masih kepengen gitu kan, tapi ya itu tadi memang nggak bisa sembarangan. Kalau sekali salah langkah, waduh itu repot ya. Sumber daya yang kita miliki itu wasting banget. Nah, sebelum kita masuk diskusi tanya jawab ya, saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan ISB SAS 1 tahun ya. Saya mau share lagi kalau memang belum sempat, masih ragu-ragu, masih bingung ya, coba dulu aja. Caranya gimana? Silakan klik link yang sudah di-share di kolom chat atau yang akan kita tampilkan QR code-nya if it's still possible ya, karena ini udah ramai bertiga nih, nggak apa-apa dimunculkan di salah satu sudut. Bisa lah, virtual aja masuk karya orang bisa semuanya ya. Silakan langsung diisi. Kenapa harus Anda? Kenapa harus restoran Anda? Kita akan pilih 3 yang akan mendapatkan ISB SAS senilai jutaan rupiah selama 1 tahun. Kapan lagi? Mungkin mau ikutan juga kakak-kakak. Penting banget ya. Dia udah Nggak mau rugi banget ya. Kalau ada banyak kalau saya ini mungkin ada customization yang kayak gimana gitu kan. Oke, itu tadi ya. Dan pertanyaan-pertanyaan juga sama, yang mau dapat voucher ISB order, mau dijajanin sama ISB, come on, let's go. Kapan lagi? Tanya. Nah, saya juga punya kuis. Semangat banget ya, mohon maaf sampai keselak ya. Saya juga punya kuis yang bisa Anda jawab. Nah, siap-siap ya. Jadi ini memang 2 hal yang berbeda. Yang pertama adalah Anda boleh bertanya. Kita kasih kesempatan untuk bertanya kepada kedua speaker kita. Dan ini adalah kuis yang Anda boleh jawab karena hadiahnya beda.
Ya, ini adalah voucher ESB Order yang berbeda. Kita akan memilih 4 pemenang yang bisa menjawab dengan tepat. Pertanyaannya apa? Ini ya, apa saja keuntungan menggunakan ESB Order? This is the question, ini quiznya. Apa saja keuntungan menggunakan ESB Order dan sebutkan minimal 3. Tadi banyak banget tadi yang sudah di teaser-teaser sama kakak-kakak yang di sini juga, ya kan? Gampang banget, minimal 3. Bisa banyak, bagus, bonus aja ESB, ya kan? Ingat ya, pertanyaannya, apa saja keuntungan menggunakan ESB Order, minimal sebutkan 3. Langsung jawab di kolom chat, nanti kita akan pilih 4 orang yang paling, yang mendekati, paling bener, gitu. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang begitu banyak, ya, yang dari teman-teman semua, dan kita kan mungkin nanti ganti-gantian lah ya. Jadi kita bisa lihat di layar contekan kita. Ya, pertama untuk Kak Medi nih. Wah, ini lolos sebagai izin bertanya nih dari Eza Margana. Langsung aja ya. Pak Medi, untuk lolos burger di masa pandemi kemarin pastinya terpukul secara sales. Oke. Selain menjual secara online untuk bertahan dan juga terkadang setelah menggunakan ojol dan media sosial masih kurang nendang. Udah nih, pertanyaan gini dong ya. Jadi maksudnya mungkin ini pertanyaannya adalah maksudnya secara sales. Mohon maaf. Ya. Mohon pencerahannya Pak Medi agar tetap bertahan di masa pandemi kemarin bahkan lolos nambah outlet di masa pandemi. Oke, kurang lebih seperti itu ya Kak Medi nih. Mungkin boleh dibantu dijawab, siapa tahu nih bisa memberikan insight buat semuanya. Tadi sempat saya ceritain juga kan, kayak kita bikin si lolos kapsul itu, ya memang kita agak pivot dikit. Tadinya kita itu outlet kita itu full experience ya. Jadi dari si musik, live music juga, ya live music juga, terus interior, dekorasi segala macam. Itu kita full experience lolos tuh ada di situ lah. Nah tapi selama pandemi gitu, artinya kita punya outlet yang kayak begitu, tapi orang nggak datang karena nggak bisa dan nggak boleh datang gitu. Kita juga harus tutup. Akhirnya kita bikin tadi lolos kapsul yang emang ini outlet ya udah cuma kita masih tetap dapat makanan yang sama, tapi tanpa ada experience-nya sebenarnya gitu. Jadi ini kita sedikit mengorbanin idealisme kita sendiri biar kita bisa survive gitu. Nah kedua kita emang datang langsung ke si customer. Jadi awal-awal pandemi itu kita sempat bikin namanya semacam dropship lah ya. Jadi semacam dropship. Jadi orang nggak bisa datang ke outlet kita yang datang ke area mereka gitu. Jadi waktu itu kita sempat bikin kita buka PO beberapa daerah di Jabodetabek, termasuk di Bogor, Bekasi, ada Serpong, terus Pik juga segala macam yang jauh dari outlet kita di Menteng sama di Kemang. Yang nggak kejangkau juga sama online order gitu. Jadi waktu itu kita buka di situ, kita sistemnya PO, kita tentuin 1 hari di mana kita bakal delivery si burger itu gitu di titik lokasi yang dekat dengan area itu. Jadi kayak di Serpong kita pilih 1 titik di Serpong, Bekasi kita pilih 1 titik di Bekasi, terus kayak di Bogor juga kita pilih 1 titik di Bogor. Jadi misalkan hari Rabu ini kita ada di Bogor, hari Senin kita buka order. Gitu. Senin kita buka order, Selasa kita masih buka order, Rabu kita ada di titik itu. Nah, customer itu tinggal datang ke situ, atau karena itu udah di area tempat tinggal mereka tinggal GoSend atau pakai online buat pick up si pesanannya mereka itu. Itu cukup berhasil selama cukup nolong, terutama di awal-awal pandemi di 2020 ya. Metode seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya sih, ya mungkin ada yang kayak yang dikorbanin dalam sisi mungkin idealismenya buat kita bisa survive gitu kan. Kedua ya kreatif aja gitu, kayak apa sih yang kenapa sih orang nggak bisa datang, apa yang itu kan berpikir dari situ kan, kenapa orang nggak bisa datang karena ada pembatasan. Ya udah kalau orang nggak bisa datang kita yang datengin, gitulah kira-kira yang mesti dipikirin emang selama pandemi itu. Dan itu dari 2020 sampai 2021 itu terus-terusan karena pandeminya nggak selesai kan. Benar. Masih jadi iya itu, jadi mikirnya juga nggak berhenti sih kalau soal itu ya. Menarik sekali ya. Jadi buat Pak Eza dan juga teman-teman yang lain di sini penting sekali kita di-highlight lagi bahwa pivoting atau adaptasi itu memang harus dilakukan. Walaupun
seorang istilahnya Kak Medi dengan semua tadi ya idealisme Lawless awalnya tuh bakal seperti ini dengan live music, dengan atmosfer yang diciptakan, ya udah memang harus dalam tanda kutip sementara ini dikorbankan dulu, namun tetap bisa berjualan istilahnya nih produk esensialnya nih ya, core produknya tetap bisa disambut dan menyambut Anda dimanapun Anda berada. Jadi memang ya itu harus memang ya adaptasinya lah ya. Adaptasi, betul. Iya, oke. Dan itu semoga untuk bisa teman-teman yang lain juga lagi-lagi harus memberanikan diri untuk adaptasi, dan kalau adaptasi ya gimana idealismenya mentok sama regulasi gitu betul. Kan. Nah, oke. Ini saya dapat informasi bahwa ini adalah last call. Last call. Ini kita diskon banget ya pada last call. Untuk teman-teman yang belum isi link yang kita sudah share di kolom chat atau QR code yang sebentar kita munculkan, saya akan munculkan di sini. Oke ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman yang memiliki bisnis F&B apapun skalanya, yuk isi dulu aja. Siapa tahu Anda yang menang. Sekali lagi ya. Ceritakan kepada ISB, kenapa harus Anda? Kenapa harus restoran Anda? Kenapa harus F&B-nya Anda? Yuk, langsung di-scan. Ini last call karena saya dapat informasi setelah ini akan langsung dievaluasi jawaban-jawaban yang sudah masuk. Dan ayo, 3 gede banyak banget loh ya. Ini webinar yang cukup private. 3 pemenang itu banyak sekali ya. Mendapatkan ISB SAS selama 1 tahun. Oke, yuk scan. Jangan sampai kelewat karena sayang banget. Ini experience yang luar biasa didapatkan secara free hanya di acara webinar kali ini. Alright, kita lanjut. Nah, sekarang untuk Kanovi dari Vina. Oke. Strategi apa yang dibina hingga sampai 80% online order? Gini pertanyaannya. Silakan. Ini pendek, cukup pendek, jadi kita sedikit menerka-nerka juga ya. Kalau disuruh semuanya total jadi online order pun sebenarnya bisa ya. Makanya sekarang tuh kan muncul namanya Cloud Kitchen, benar nggak? Ya, betul. Betul. Kayak tadi Kak Medi juga bilang, gara-gara pandemi almost semuanya online, benar nggak? Betul. Benar. Semuanya online. Saya pernah ada experience, saya juga kebetulan food consultant untuk beberapa restoran kan. Jadi dia sebelum pandemik itu nggak punya tuh namanya ojol. Nggak ada tergabung dalam aplikasi ojol manapun. Dan ketika pandemik bingung kan, penjualan nol. Gimana nih katanya? Kita mulai beneran dari nol tuh. Dari kita ngarapin masuk ojol kan butuh proses ya. Butuh proses. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Ya kan, itu susah banget, apalagi masa pandemik susah banget buat nyarinya, orang-orangnya kan, yang in charge. Yang kita lakukan adalah, pertama kita masukin dulu nih ke medsos kita. Itu langkah pertama lah ya, karena penyebaran di medsos itu cepet ya. Di medsos, kita areakan ke sekitaran kita, restoran-restoran kita areakan. Misalnya lokasinya, misalnya di PIK, ya kita sebarin sekitaran PIK. Kita sebarin, Untungnya, restoran ini memang sudah ada cukup lama, sekitar 20 tahun lah. Jadi dia punya beberapa database. Makanya saya bilang, database itu penting banget. Penting banget. Jangan sampai database kita tuh dipegang pihak ketiga. Peganglah sendiri. Nah inilah yang jadi kuncinya tuh, bakal cikal kehidupan dia kemarin pandemik ini loh. Gara-gara dia masih punya database yang dulu itu, yang cuma mungkin 100 customer, dan dia pakai, dia blast lah, dia bikinlah promosi delivery, itu masih pakai kurir sendiri. Awalnya nunggu sampai ojol-ojolnya on, gitu loh. Nah dari sana, jadi pertama yang harus kita lakukan adalah strategi dulu nih di online-nya apa. Misalnya free delivery, ada promo bundling lah, gitu loh. Ketika mau ngomongin online, kita bilang pasti pesaing kita banyak ya sekarang ya. Ada yang promo buy one get one, ada yang langsung nge-cut 50%. Kalau kamu memang kuat, ya dipromoin. Tapi kalau nggak kuat, dibikin promo bundling coba. Coba dibikin promo bundling, misalnya dengan minuman, best sellernya apa, atau misalnya harga berapa di tea time gitu loh. Nah, untuk mencapai 80 order online ini tuh nggak bisa langsung. Itu sampai sekarang, restoran tadi yang saya ceritakan itu, siklusnya kan udah 2 tahun. Itu naik pesat. Naik hampir 300%. Wow. 300% online ordernya, karena kan dari nol. Dari nol. Sekarang bisa dikatakan 75%-nya itu adalah online-nya. Yaitu strateginya. Kita mulai dari bawah, yang awalnya nggak berani promo,
Karena pikir kan ngapain gua promo, belum tentu ada yang beli gitu kan. Ya kan? Oke, pertama-tama saya bilang nggak berani promo, oke. Kita main di bundling dulu deh. Kita tarik dulu customer lama. Ya makanya itu, database tuh ada dulu deh. Database punya dulu deh. Gitu loh. Dari database itulah baru kita bisa sebarkan promo-promo kita. Ya kan? Nah itu, makanya Istilahnya orang sudah punya, oh iya sih ini nih. Dia Betul. udah pernah coba, atau mungkin langganan gitu betul. Karena kan kita menciptakan satu restoran, tentunya kita punya tahu nih pasar kita siapa, benar nggak sih? Betul. Orang yang mau beli tuh siapa nih, kita udah tahu nih. Dan kita udah tahu nih kira-kira mengakses mereka tuh kurang lebih lewat mana. Gitu loh, lewat komunitas kah? Lewat apa? Nah itu dulu yang kita ketahui dulu nih. Kita tahu dulu. Nah itu yang harus business owner dulu ketahui menurut saya sih. Oke. Jadi balik lagi, memang harus punya database. Dan sekarang Anda harus punya teknologi yang mempermudah Anda untuk punya database dan dipegang sendiri. Betul. Karena itu rahasia Anda, itu aset Anda Betul. loh ya. Itu aset long term banget. Long term banget ya, apalagi dalam bisnis F&B ini. Lagi-lagi tadi kita, Kak Novi sudah cerita juga, kompetisinya luar biasa. Istilahnya harus kita benar-benar itu tadi ya, punya unique selling point dan lain sebagainya, itu harus dipertimbangkan. Jadi lagi-lagi silakan Bapak Ibu ya, ini karena mungkin kalau misalnya memang kasusnya ini spesifik, harus ada food consultant juga. Betul. Gitu ya, supaya nanti bisnisnya atau produknya itu benar-benar ditelaah lebih lanjut. Tapi yang pasti Anda harus coba, Anda harus melangkah, Anda harus nggak bisa pasrah dalam kondisi. Kita nggak tahu nih besok, ya amit-amit sih, siapa sih mau another pandemic lagi ya. Nama-namanya udah mulai keren-keren nih kan, udah kayak film. Nama, ya kita juga benar-benar sudah saya temu, kita nggak tahu. Kita nggak bisa memilih itu, dan when it comes to happen again, wah ini kita sudah punya strateginya. Itu ya, makanya dari itu saya juga mau ingatkan lagi ya. Ini kita punya pertanyaan quiz berhadiah voucher ISB order. Ya ini dijajanin sama ISB, caranya gampang sekali tadi ya. Sebutkan minimal 3 fitur atau keunggulan atau manfaat ya. 3 fitur dari ISB order. Sekali lagi, buat Bapak Ibu yang kepingin dijajanin di weekend ini sama ISB, jawab pertanyaannya, sebutkan minimal 3 fitur, manfaat, kelebihan, keunggulan, ya gitulah, benefit ya, apapun lah, sebut 3 ya dari ISB order. Gampang banget tadi, Kak Novi, Kak Medi sudah cerita banyak sekali sebenarnya. Cuman ayo, silakan dijawab, kita akan memilih 4 pemenang. Ya ini beda, makanya hadiahnya banyak Bapak Ibu ya. Dari tadi ada SAS, lalu ada memberikan pertanyaan, dan tentunya ini adalah menjawab pertanyaan ya. Lanjut ya, ini menarik sekali nih, karena pasti kita bicara dengan pelaku bisnis, beda sudut pandangnya ya. Lah, balik ke Kak Medi lagi, ada pertanyaan dari Risyad Purnomo. Mas, aku mau tanya bagaimana menghindari produk tidak terjual. Oke, ini kayaknya nih masalah yang kerap dialami, terutama nih untuk ya makanan dan minuman yang which is mungkin kita punya makanan yang mungkin udah matang atau setengah matang. Nah, silakan Kak Medi. Ini masuk ke waste management ya hitungannya. Jadi kalau di Lawless itu kita sangat ngandelin namanya data forecasting. Jadi kayak month to date-nya itu kita ngandelin itu buat kita forecasting kira-kira hari ini kita stok berapa. Gitu. Jadi dari POS kita bisa ngelihat kalau misalkan hari Senin di awal bulan biasanya kita bandingin ke hari Senin di awal bulan beri sebelumnya. Gitu. Berapa sih sales kita hari itu? Gitu. Berapa sih sales kita hari itu? Nah, itu yang jadi patokan kita buat kita stok bahan makanan di hari itu juga. Itu menghindari kita terlalu banyak stok barang, belanja barang, segala macam. Dan itu juga buat kita lebih presisi menghindari waste tadi. Gitu. Nah, kedua, strategi jadi kita pakai itu ya. Maksudnya kayak kita historical data kita pakai buat kita ngeliat ke depannya seperti apa. Gitu. Jadi seasonal kan kita ngaruh juga, mau tahun baru, mau Natal, mau Lebaran, bulan puasa tuh kayak gimana. Nah, historical data itu yang kita pakai buat kita forecasting stok kita hari-hari gitu. Nggak perlu hari-hari besar, hari-hari biasa seperti hari ini pun kita pasti pakai data historical di bulan sebelumnya buat kita nentuin kita mau nyetok berapa di hari ini gitu. Kedua adalah buat dari sisi menunya sendiri memang lebih baik untuk hindari waste itu, jadi satu bahan baku nggak dipakai untuk satu menu aja. Gitu. Jadi buat satu bahan baku itu kalau bisa ada 2 atau 3 turunan. Gitu. Jadi kalau ibaratnya nggak habis di menu ini, kita bisa jual di menu lain. Gitu. Jadi itu strategi yang biasanya emang umum dipakai di restoran-restoran ya buat menghindari waste gitu.
Oke, baik lagi data ya. Data, iya. Karena Balik lagi ya- data. Balik lagi data ya. Betul. Ya sekarang ya kita eranya begitu gitu ya. Maksudnya kita harus lihat Ada yang semuanya, bisa didatain, kenapa enggak kenapa gitu enggak, ya. gitu. Dan data itu harus kita pakai gitu. Karena data itu bakal ngebantu kita ke depannya buat menjalanin usaha kita gitu. Tuh. Nggak bisa sembarangan menerawang. Betul, nggak bisa. Tebak-tebak itu nggak Iya, bisa iya, gitu. iya. gitu. Iya, kalau banyak tebak-tebakan ya resikonya tinggi banget. Resikonya ya tinggi kan? banget, Itu waste-nya gitu. jadi banyak. Betul. Atau mungkin malah kekurangan Betul, kehilangan karena omset karena sama-sama hari Senin, Hmm. tapi beda bulan, itu bisa beda resultnya, bisa beda omsetnya, bisa beda salesnya, gitu. Padahal sama-sama hari Senin. Jadi memang kalau kita nggak pegang data itu, ya sulit kita buat nebak ke depannya kayak gimana. Itu tebak-tebakan bener, gitu. Jadi kira-kira aja, gitu kan. Iya. Jadi itu ya istilahnya tuh ilmu dasar untuk F&B ya itu harus punya data dan kita tahu nih, wah nih misalnya weekend, Ini atau weekend, misalnya ini betul. akhir bulan, Akhir bulan. atau- Betul. ya kita lihat tren kita aja lah kalau misalnya kita Betul, lagi belanja, iya, biasanya kan iya, awal bulan iya. lebih lebih eager Iya, untuk iya. spending, tapi udah awal akhir bulan bercandanya apa nih? Aduh, udah akhir bulan nih, gaji udah habis dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya meme atau bercandaan, tapi itu real banget dan Real itu banget, akan harus betul. diaplikasikan oleh semua pebisnis F&B Yap. gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Hadi. Oke, ini berarti untuk Kanovi ya. Oke, izin bertanya, bagaimana cara agar produk yang kita miliki lebih menonjol ketimbang para saingan yang ada di kita dalam menjual online? Oke. Oke, ini juga termasuk pertanyaan yang sangat-sangat fundamental nih ya. Silakan, mungkin bisa cerita nih Kanovi. Kalau dibilang produk kita itu kan, makanya tadi saya bilang, harus pertama itu kita tahu dulu nih, unique selling point kita apa kan. Masa kita nyiptain menu sama persis dengan dia? Betul nggak? Kadang kita nyiptain aja, harus ada beda dikit lah, apa gitu ya. Antara harganya lebih murah kah, atau mungkin komposisinya kah. Orang aja kadang bisa dimainin dari ngomongnya US beef, jadi Australian beef apa gitu, diganti-ganti semua kan. Bahasanya kan cuma gitu kan. Iya. Ya kan, cuma diganti. Jadi sebenarnya itu pemilihan bahasa, strateginya itu loh. Pelajarin strateginya. Pelajarin unique selling point-nya dulu tuh. Itu penting, Pahamin, unique penting selling banget. point. Iya. Dari satu produk, kita lihat saingan kita siapa, kayak tadi burger. Dia bilang burger dia nih. Kan semua burger mungkin sama-sama ada pakai patty, Betul, pakai sama. bun gitu kan. Yes. Cuma dia menjual sesuatunya apa gitu loh. Nah, itu yang kita harus tahu. Dengan begitu nanti ketika kita menciptakan namanya juga mungkin bisa dibikin lebih unik ketimbang mereka. Betul. Gitu loh. Ya kan? Jadi Jadi ini udah mulai ya nama-namanya tuh yang Betul. semakin aneh gitu Ah. ya, supaya lebih gampang orang betul. ingat gitu. Jadi dengan unique selling point ini kita menciptakan nama yang mungkin lebih eye catching daripada si pesaing kita. Itu. Jadi strateginya tuh sebenarnya banyak yang bisa kita pelajarin. Itu tuh maka kita tuh punya base-nya dulu. Kita tahu unique selling point kita. Kita menciptakan produk itu berdasarkan unique selling point dulu. Ya. Dari sanalah kita akan lebih gampang buat ekspansi dengan produk-produk lain. Ya. Bisa nge-highlight, sekedar nge-highlight ingredient aja. Betul. Jadi ingredientsnya ditambah dikit Dikit aja. Iya. Nah, itu sudah membedakan banget ya. Betul. Itu salesnya udah beda loh. Beda banget. Orang dari misalnya ayam geprek ke ayam geprek mozzarella. Sekarang bukan ngomong ayam geprek lagi, ayam gubrak, ayam apa ya kan? Dibedakan Iya, kan? iya. Jadi Nah, itu juga. betul. Bahasanya itu cuma pembedaan sedikit. Nah, coba cari tahu nih. Apa nih yang bikin bahasa gua nih? Yap. Yang bikinnya beda, gaulnya apa nih? Nah, seperti itu. Yang bikin dia beda tuh, gaulnya apa nih? Beda nih, nggak mau lagi lah ayam geprek. Gue bikin ayam apa, jingkrak kayak apa kan? Kemarin yang terbaru ayam geprek Thor, pakai palu Thor, ya kan? Digeprek ya? Betul. Nah, jadi kan dia menjual sesuatu yang beda kan? Kenapa? Karena mungkin ayam Nggak geprek gosong tapi kena petir. enggak itu beneran. Jadi sambil teriak waktu ngegeprek. Jadi ada sesuatu yang unik. Waduh, langsung ada tadi. Thornya mulai beraksi ya. Iya, jadi Seperti ujung-ujungnya itu. tetap lagi ya produk. Ya apa? Produk itu harus punya unique selling point. Betul, unique Nggak selling boleh point. Kayak, kalau persis sama banget itu aneh juga gitu ya. Betul. Kenapa gitu ya? Carilah bahasa yang unik juga, Bahasa yang yang bisa unik. menjual beda. Itu membantu sekali sih. Bener-bener. Kami ini mau nambahin nggak soal ini?
Ya tadi soal ini Mbak Novi udah benar sih. Sudah ya, benar ya. Iya, jadi kayak cuma kayak sebenarnya ada satu ingredient yang kita pakai yang bisa di-highlight misalkan Betul. gitu, atau bisa jadi marketing gimmick. Jadi Itu ada bisa. gimmicknya. Dagingnya berasal dari mana? Betul. Aduh, Iya. itu kadang bukan berlebihan, tapi lebih ke bikin mereka muter mikirnya. Yes, betul. Sehingga Iya. mereka penasaran buat nyoba. Asal nggak ngebohong aja kan? Betul, iya. Ngomong aja. Gimana gitu? Iya. Something yang unik lah. Iya. Si. Jadi sekali lagi ya, memang harus dipikirkan dulu karena ini berkaitan banget sama pertanyaan yang selanjutnya, yaitu dari Anas Prabudi. Wah, hi, I would like to ask to Mas Medi. Wah, ini bahasanya udah campur-campur nih ya. Iya. Wah, apa tips memulai bisnis dari nol? Wah, apa aja yang harus dipersiapkan? Modal dulu atau konsep dulu? Oke, silakan. Ya kalau harus disiapin sih banyak ya. Soalnya harusnya ya, Iya, kalau modal dulu atau konsep dulu, sebenarnya harus ada dua-duanya ya. harus dua-duanya. Ya, Harus punya modal, harus punya konsep, gitu. Jadi nggak bisa salah satu tuh, gitu. Punya konsep nggak punya modal ya percuma juga, gitu. Punya modal nggak punya konsep, ya nggak jalan Ya, nantinya. nggak jalan. Betul. Jadi kayak dua-duanya sih harus disiapin dengan matang ya. Maksudnya apa kayak konsep bisnisnya seperti apa, terus buat ngejalanin konsep itu perlu modal berapa, target marketnya siapa, gitu. Planning 6 Kedepan. bulannya berapa, gimana, planning 1 tahunnya gimana, gitu-gitu itu emang harus dipersiapin dengan matang lah gitu. Kalau dibilang mana duluan sih ya enggak ya, harus ada semua sih. Harus ada sebenarnya. semua ya, nggak bisa Iya, kayak nggak bisa. ya kalau misalnya nggak ada istilahnya belum punya konsep bagus tapi nggak punya modal, ya carilah orang yang bisa kasih modal. Betul. Maksudnya gitu loh ya, bukan berarti. Iya. Ya kan ini eranya kolaborasi nih. Betul. Seperti tadi misalnya, Setuju. tadi Kak Medi cerita bahwa Lolos itu memang istilahnya dibangun dari itu tadi ya. Dari Ada kolaborasi, satu betul. Kolaborasi, ada satu idealisme atau hobi atau kesukaan heavy Iya, metal misalnya gitu Iya. kan. Lalu menggunakan, kalau kita lihat tuh Lolos kan istilahnya dari nama brandnya aja udah kayak judul film gitu kan. Apaan sih ini gitu kan? Jual apa sih? Ada burger bar. Nah itu. Jadi Iya. semua harus dipersiapkan, nggak cuma sekedar Semua harus siap-siap. Iya. Benar. Tapi memang mungkin dari semuanya yang paling penting itu konsep ya. betul. Karena modal sekarang, kalau di masa kayak gini ya, masa online serba digital ya, modal tuh kayaknya bisa datang dari pihak lain ya. Setuju. Betul. Iya, Ide kalau- dari pihak kalau kita pertama. punya konsep, nggak punya modal ya cari partner yang punya modal. Betul. Nah itu sering dilakukan sih. Kalau punya modal, punya konsep, carilah orang yang teman-teman kamu yang memang punya konsep. Konsep. Gitu kan ya? Iya, kan. Betul, banyak banget kan? Heeh. Banyak penanam modal sekarang kan bingung pandemik gini mau usaha Betul. apa. Ini uangnya Mending mau di di-invest rumah. kemana nih, ya kan? Betul. Nggak mau yang bodong katanya. Iya. Maunya yang real bisnis atau apa yang ya? kelihatan ada barangnya. Kelihatan, ada bentukannya. Dan itu tuh nggak sulit loh cari pemilik modal itu sekarang di masa kayak gini tuh udah bahkan suami saya itu masuk ke salah satu grup penampung modal. Oh, oke. Jadi kita memang ada join di beberapa bisnis ya. Mereka yang submit. Ya. Lu mau buka apa nih? Datang ke gua gitu loh. Iya. Ini Dia yang nawarin ya. Betul. Gue punya dana nih. Ah, Iya gua kan? dia datang konsepnya. Yes. Gua dulu backgroundnya ini. Gua mau buka ini nih, nggak ada modal. Gua habis dipecat lah ceritanya kan Ya, pandemik kan. iya. Nih, gua punya ini hobi gua ini, gua punya background ini, gua punya koneksi ke sini. Dan kita sebagai grupnya kita pikir, kita hitung-hitung, oke, ya udah kita tanamkan. Banyak banget orang seperti itu. Sejenis suami saya banyak. Gitu loh. Yang nggak mau pusing, mending hire profesional, bener nggak? Betul. Itu ngomongnya kan hire profesional, dia yang ngatur semuanya. Yang penting kita satu konsep. Konsep itu penting banget buat dibikin semenarik mungkin yang bisa menjual. Seperti itu sih. Iya. Setuju. Jadi gini Mbak, saya punya restoran burger. langsung ya. Saya buka langsung. Kayaknya nggak perlu deh. Ya. Ini habis ini nanti bakal banyak hubungin dia. Beneran Mas Medi. Siapa tahu ya kan, kita nggak tahu bentuk kolaborasi apa nih dua orang ini ya. Dua orang hebat kolaborasi, wah itu bisa setara berapa orang hebat ya kan. Jadi sekali lagi ya, kalau ditanya mana dulu ya semuanya harus punya. Tapi jangan takut buat teman-teman yang mungkin, aduh saya nggak punya modal, saya cuma punya ide. Ya udah dikembangin idenya segala macam itu tadi ya. Ya. Ada kok orang-orang yang memang siap invest. Asal ya itu, Anda bisa dipercaya, Anda memang punya konsep yang matang, Anda jelas gitu kan, perencanaannya seperti apa. Saya yakin
ya ini saatnya gitu. Jadi jangan kira memang pandemi banyak orang istilahnya mulai ngerem, Betul. ya. Tapi ya mereka juga mau spending di tempat yang tepat. Iya. Jadi jangan takut. Jangan Langsung takut. kontak PS Novia. Oh salah. Oke, jadi terima kasih buat pertanyaannya. Semoga semakin membuka insight-insight yang baru gitu ya. Nah, saya dapat informasi bahwa kita masih punya waktu untuk bisa submit jawaban atau misalnya yang mau mendapatkan free SAS 1 tahun. Ya, sekali lagi, karena kita masih di diskusi kita yang masih punya waktu untuk diskusi dan kita masih punya waktu untuk bisa memberikan alasan kenapa Bapak Ibu, bisnisnya Bapak Ibu, kenapa restorannya Bapak Ibu layak untuk mendapatkan free SAS selama 1 tahun. Sekali lagi ya, ini adalah salah satu platform yang bisa memberikan kemudahan dan Anda jadi mengurangi kepusingan Anda juga gitu ya. Karena ESB Order ini memberikan solusi end-to-end untuk yaitu tadi ya, ngitung stok, lalu manajemen order, sistem order online dan sebagainya itu lengkap semua end-to-end. Tadi saya sudah jelaskan dan ayo jangan tunggu lebih lama lagi, langsung scan QR code di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan Anda. Dan atau misalnya mau manualnya juga bisa di kolom chat ya. Silakan langsung diklik, isi dan kita tunggu. Nanti di akhir acara kita akan umumkan siapa 3 bisnis, 3 restoran, 3 produk yang akan mendapatkan free SAS selama 1 tahun nih, jutaan rupiah dari ESB. Oke, baik. Nah, buat yang mau nanya juga silakan ya. Pertanyaan kita masih buka karena saya yakin ini kesempatan untuk ini kalau misalnya lewat sosial media mungkin nggak secepat ini. Sekarang Anda nanya langsung jawab loh ya sama kakak-kakak ini ya. Oke, lanjut kita dari Novalia Samiarti. Bagaimana cara mudah untuk menambah pelanggan baru? Wah, ini juga nih sesuatu yang sangat-sangat tentunya nih harapan semua orang ya, menambah pelanggan baru. Jadi tadi kita bahas soal database itu kan pelanggan yang lama nih kakak-kakak. Iya. Gimana cara menambah pelanggan baru? Oke, seperti itu pertanyaannya. Silakan. Kalau menurutku ya, orang tuh nggak mau nyobain sesuatu itu kan mungkin karena masih ragu ya. Kayak simpelnya Lawless, ya kan? Dia baru muncul, buka deket rumah, ya kan? Oke lah namanya udah terkenal ya. Cuma saya sebagai pencinta saingan dia mungkin kan mikir nggak mau coba dulu gitu loh kan. Tapi dia remind terus. Dia remind-nya gimana? Maybe dengan promosi. Dia ada promosi payday today gitu kan. Payday apa misalnya buy to get apa atau ada kids meal atau mungkin ada special apa gitu ya. One day dia membuat hal begitu yang dia bikin saya remind. Akhirnya saya coba gitu loh. Makanya saya selalu tekankan kepada pemain bisnis F&B ini, selalulah remind. Remindlah produk kamu yang beneran ampuh bikin dia lengket. Gitu loh, selalu remind. Walaupun mungkin kamu merasa ini produknya ini kuno gitu loh, tapi kamu remind terus. Remindnya itu dengan apa? Dengan bahasa mungkin ya, karena sekarang persuasif itu membantu banget. Saya pernah menjalankan sebuah restoran yang cukup lama dia, tapi memang dia terkenal dengan satu jenis makanannya itu aja. Gitu loh. Dan dia bilang, jangan jual ini terus, Nov. Dia bilang, juallah yang lain. Terus saya bilang, kita harus remind. Kenapa? Sekarang kan pengguna itu ya dari mungkin 20 tahun yang lalu, dia usianya 40, sekarang jadi 60 kan. Iya. Sekarang sudah ada generasi baru. Mungkin kan 2 tahun ini kan berbeda lah ya. Orang yang mungkin dulu belum kerja jadi sudah kerja, sekarang udah pegang duit kan. Yes. Udah bisa menentukan dia mau makan apa. Betul. Benar nggak? Dan itulah yang harus kita lakukan, kita remind terus. Jangan pernah bosan buat remind. Remind menu tersebut. Menu yang beneran kamu anggap ini loh kunci dari restoran saya ini. Yang menurut saya sebagai business owner tuh enak. Dan banyak orang bilang enak. Nah ini yang saya nggak bakal hilangkan ini dari restoran saya. Saya mau remind dia. Bikin dia remind, dia inget kenapa ya ini Lawless nih. Burgernya ini terus ya. Oh kayaknya ini nih yang enak nih. Ini nih yang gue harus coba. Gitu loh. Nah untuk nangkep dia remind itu yaitu. Pertama lakukanlah promosi misalnya kan mereka makanya sering banget restoran-restoran tuh bikin satu hari dia bikin Rp1, 1.000 gitu ya. Memang buang-buang duit, tapi sekarang banyak pinter mereka. Bikinnya cukup 100 orang pertama, 10 orang pertama. Tapi orang itu
tertarik banget, kayak menggebu-gebu. Minimal apaan nih gitu. Betul. Jadi dia remind terus, kayaknya kalau next dia 1.000, gue mesti hari itu juga. Gue mesti yang pagi-pagi buta harus ke sana gitu loh. Nah, itu yang harus dilakukan, dan itu tuh menurut saya cukup berhasil ya di beberapa restoran. Mereka restoran baru, dia bikin promo yang murah itu, dia batasin tuh berapaan. Terus next dia sesuai budget lah ya. Betul, dia bikin lagi tuh ya. Kan yang pertama gagal tuh. Mungkin orang datang kan, habis. Besok dia datang karena memang anak promo kan. Orang sekarang siapa sih yang nggak suka promo? Bener. Dari atas sampai bawah kayaknya suka promo ya. Dari tua sampai muda ya. Nyarinya promo semua. Nah itu, lakukan dulu promo itu buat narik dulu lah. Dan lakukan, pilih menu yang bagus. Nah dia lengket tuh, udah aman. Jadi loyal. Bener, dia bakal coba yang lain. Tapi itu kayak kalau misalkan buka lokasi baru ya, Novi ya. Itu berarti kalau misalkan ini marketing secara lokal juga penting berarti ya? Penting banget sih. Makanya bagus banget sih membuat gimmick. Makanya saya bilang sukses sekali ya Subway di Indonesia. Sebelum dia buka, dia baru lagi renovasi, baru gambar warna hijau aja. Orang udah foto-foto, it will become at my home gitu ya, akan sangat dekat gitu ya. Ya kan? Padahal mereka cuma mungkin beli hari pertama doang gitu ya. Cuma hype-nya dapet ya. Hype-nya dapet. Makanya gimmick sebelum buka itu penting ya. Gimmick sebelum buka itu penting. Penyebarannya ya kalau saya bilang paling gampang melalui smartphone. Antara medsos, WhatsApp ya. Sekarang WhatsApp kan pengaruh banget ya. Digitalisasi beneran terbantu banget sejak ada WhatsApp. Apalagi zaman sekarang kita ngomongnya zaman TikTok. Betul. Gitu ya. Zaman TikTok, di mana segala sesuatu tuh ya viral dari TikTok. Gitu kan? Gampang banget. Maka ketika orang bilang susah nih bikin makanan viral. Nah, belum tahu. Uniknya dulu, benar, uniknya dulu, caranya, pelajarin dulu lah. Novi berarti. Belum kenal. Emang zaman sekarang itu yang paling penting adalah viral dulu ya? Viral. Iya, itu orang rela untuk melakukan segala sesuatunya sampai dalam tanda kutip melanggar hukum supaya viral dulu. Kalau udah viral, orang udah main ngomongin dia walaupun negatif. Benar, aduh. Ngomongin dia. Ini saya tahu nih ngomongin siapa. Nggak tahu siapa. Enggak, memang itu fact banget sih. Ya itu fact. Jadi lagi-lagi ayo manfaatkan teknologi yang sekarang ini yang serba digital, serba medsos, serba ya itu bagaimana cara supaya jadi viral ya kan? Ya ini saatnya Anda ya bisa lah ya dapat endorsement gitu ya. Masalahnya jadi. Enggak, sebenarnya kalau dibilang endorsement enggak juga sih. Enggak juga ya. Saya menjalankan bisnis saya itu dari nol. Dari saya tidak memakai, ini tadi ada yang nanya ya, cuma belum kebagian nih jawabannya nih. Oke. Gimana caranya kan katanya supaya penjualan bisa number one. Memang selalu pakai proses kan. Tapi ya jujur aja, kita melakukannya itu dari nol. Tapi memang best people behind-nya itu kan orang yang mengerti algoritma pertama, ya kan. Nah, dan kalau bilang mesti pakai influencer, enggak juga. Kita sendiri bisa create. Saya banyak banget menjalankan campaign buat restoran-restoran itu. Campaign-nya maksudnya promo-promo ya, atau pembukaan outlet baru, strateginya apa, tanpa memakai satu orang influencer pun. Kita nggak pakai. Karena kita memang merasa kita ada namanya sih, kita udah pegang namanya di area lain. Dan ketika kita buka di tempat lain, kita tidak pakai influencer, tapi kita memakai promo. Kita memakai strategi lain gitu loh di area tersebut. Kita lihat area ini apa sih yang laku gitu loh. Nah itu. Jadi jangan selalu anggap gue mesti pakai influencer, ya enggak juga. Main sendiri bisa. Makanya pertama-tama harus tahu dulu tuh barangnya, marketnya apa gitu loh, habitnya apa gitu kan. Kayak yang tadi saya udah jabarkan. Itu harus kita pahamin dulu, kentalin. Tuh main sendiri nggak apa-apa. Bahkan saya punya usaha F&B ini yang baru saya jalankan ini bener-bener low advertising. Low advertising, jadi biaya advertising itu bener-bener kita ngekat. Tapi luckily karena memang saya menciptakan sesuatu yang tadi saya bilang, saya memilih produk-produk yang gampang diviralkan. Karena saya pelajarin, akhirnya yang datang itu adalah secara gratis. Nah itu, banyak kan restoran yang dapat, mungkin Bapak sudah sering kali ya, dapat review gratis dari influencer-influencer, nggak cuma food, mungkin dari
pemain apa musik apa gitu kan, dia dapat Ya, publikasi gratis kan. Ya itu karena dia punya sesuatu yang unik, yang beda, yang mungkin orang lain pengen, gua mau nge-reviewnya dulu nih sebelum dia review. Oh itu mutualisme kan? Dapat Betul. konten yang new, Bener. ya kan? Mereka butuh berita, mereka butuh konten, Iya. dan si pemilik bisnis butuh exposure gitu kan? Bener. Sebenarnya si pemilik bisnis pun kadang nggak tahu kalau dia tuh di publisitas. Betul. Iya benar-benar. Bener, dia nggak tahu. Kadang-kadang kalau tiba-tiba viral aja gitu. Betul, kan? viral Iya, aja, iya, bener. Dan ini sering terjadi. Saya pun sering nge-review restoran, nggak dibayar, nggak di apa. Karena memang saya suka sama Iya, restoran tersebut. benar-benar. Jadi Saya dengan suka. willingly, gue mau bikin lagi. Iya, gue pengen nih orang-orang tuh, orang-orang tahu nih di deket situ tuh ada loh yang enak, yang worthy to try, yang hidden gems, Iya. gitu loh. Gue Tadi aja pengen. kalau bentar aja langsung tinggal di mana? Iya. Daerah sini. Oh, itu ada ini, ada ini. Langsung dipromoin ya. Benar. Padahal nggak dibayar. Betul. Langsung aku yang, oh iya oke kita aku coba apalagi ngomong influencer terkenal begitu. Nggak, jadi memang banyak. Saya tuh konten saya malah ya bisa dikatakan 60%-nya itu ya unpaid. Jadi memang semuanya tuh konten pure saya bikin karena saya suka. Iya. Karena saya suka dan saya memang punya willing buat membantu UMKM ketika masa pandemik ini kan. Banyak banget, makanya waktu masa pandemik ini saya lebih mainnya tuh ke street food. Yep. Karena saya merasa mereka bagian yang paling terkena parah ketika itu. Setuju. Dan orang merasa takut buat makan ketika itu kan. Dan itu saya menjadikan konten saya yang menaikkan algoritma saya. Nah, kalau masalah endorse atau apa, saya sih percaya. Masih ada Dengan jalan. algoritma saya yang saya pertahankan, saya jalankan, itu datang sendiri dan memang terbukti. Yes. Seperti itu sih. Jadi ini juga ada sedikit filosofi ya, Heeh. membantu, ya kan, membantu kasih pertolongan, itu nggak ada yang sia-sia. Betul. Apalagi kalau kita menolong orang-orang yang memang benar-benar in need. Tadi misalnya, saya juga sering lihat sih, maksudnya di sosial media, TikTok dan sebagainya. Ya itu yang di review itu tuh, ya bener-bener yang street food yang entah ada di pasar pojokan mana, dan itu dibuat sedemikian rupa, ya namanya dia seorang ini content creator kan, jadi bagus dan akhirnya kita save. Kita like dulu atau save dulu, wah next time gue ke daerah ini, gue coba deh. Dan gitu kan. lucunya, ketika saya sering bikin tuh video-video kayak gitu ya, yang kaki 5 gitu ya. Iya. Dan itulah kesalahannya. Mereka itu nggak terhubung dengan digitalisasi ini. Lagi. Nah, benar. Bahkan kadang-kadang tuh yang sampai viral ke WhatsApp itu, akhirnya kan feedbacknya kan ke saya kan. Mungkin salah satu anggotanya tuh kenal saya, langsung direct gitu kan, tanya, "Nov, ini bisa pesen nggak sih via online? Aduh, gue pengen banget nih." Iya, gitu kan. bener. Aduh, ngiler banget gitu loh. "Nov, bisa nggak sih?" Bahkan sometimes ya, saking dia viral, pernah yang terjadi tuh viral sampai Amerika. Sampai ini bisnis ownernya tuh yang beneran cuma di rumah doang. Akhirnya dia suruh saya take down loh. Saya bingung, saking viralnya. Dan dia bilang, "Ci, tolong please di take down. Saya sampai tidak tidur 3 hari." Dia bilang, "Saya sampai tidak tidur 3 hari, Ci. Kenapa? Ini viralnya tuh udah nggak di Indonesia doang. Sampai US nih, lu baca nih WhatsApp-nya," dia bilang gitu. Pada minta kirim ke luar negeri gitu loh. Nah itu, makanya. Apa itu? Iya. Dan itu benar-benar kayak surprisingly kok bisa ya, gitu loh. Makanya manfaatkanlah digitalisasi itu secara maksimal karena ini adalah cara paling gampang menurut saya ya, paling gampang, paling efisien juga kan, paling low cost gitu loh. Iya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, come on, ini 2022 harus punya terobosan, harus punya breakthrough. Betul. Ya, yang baik yang baru berencana, punya konsep tadi ya, udah jelas. Atau mungkin yang baru inisiasi, baru 5 tahun pertama, and then mau ekspansi dan sebagainya. Ini kesempatan untuk memaksimalkan semua. Ini 2022 udah beda zamannya sama yang even 5 tahun yang lalu, ya kita nggak usah ngomong lama-lama Iya, ya. Udah beda banget guys. Jadi teman-teman pasti tahu nih, generasi milenial udah bisa ngerasain, wow perubahan itu cepat banget. Dan Sekarang, ini harus diikutin gitu. Bahkan bisa dikatakan sekarang itu ya, kalau menurut saya ya, yang menentukan makan apa di rumah adalah millennials. Jadi bukan orang tua lagi, karena orang tua selalu tanya mau makan apa, gitu kan. Jadi target kita itu sekarang adalah millennials yang ngerti smartphone, ngerti soal digital ini. Maka kita jangan kalah sama millennials ini. Yes. Kita harus selangkah di depan dulu nih, sebelum dia nyari kita udah ada. Yes. Nah itu menurut Udah saya. bisa forecast dikit tadi. Betul, kayak gitu sih. Oke, menarik banget nih. Ini diskusinya bener-bener holistik banget ya. Nah, tapi sebelum lanjut nih, aku mau beri kesempatan nih buat dua speaker kita saling bertanya.
Ya, jadi silakan mungkin ada dari Kamedi mau nanya apa ke Kak Novi dan Kak Novi mau nanya apa ke si lolos owner ini. Oh, silakan siapa duluan nih? Siapa tahu ini juga memberikan sedikit insight, nanti memancing pertanyaan. Kalau Lawless sih jujur ya, namanya tuh udah salah satu top brand burger ya di Jakarta ya. Siapa nggak tahu. Bukan karena food influencer ya, tapi memang banyak orang suka sesuatu yang unik tuh datangnya ke Lawless ya. Hebat sih menurut saya. Saya bukan mau nanya sih. Saya malah pengennya itu belajar gitu loh. Belajar lebih lagi gitu. Kalau bisa sampai jam 12 malam. Oh, jadi bukan nanya ya? Iya. Jadi memberikan apresiasi ya Bener, istilahnya ya? pengennya dia yang cerita sih. Oh, Ini dari aku nol juga gitu. sebenarnya, ya aku jujur nih belum sempet nyobain karena mungkin ya pengennya tuh langsung dapetin environment-nya, pengen dapetin ambience-nya. Aku nggak tahu apakah memang sudah balik ke seperti awal nggak? Maksudnya, Udah. Sudah ya, maksudnya dengan live band-nya dan suasana dan sebagainya. Live band-nya mungkin belum, tapi dine-in-nya, Musiknya musiknya gimana? udah. Oh, Iya, udah. balik lagi. Iya. Boleh cerita lah sedikit lah. Ini kira-kira apa tadi? Apa namanya? Mau suruh cerita apa nih? Ya, Kesempatan. suksesnya sekarang tuh dia sampai bisa bikin outlet itu ya udah beda gitu loh. Jadi kalau orang tuh ya sewa ruko ya polos gitu ya. Kalau dia kan enggak, ada temanya kan. Iya. Udah unik gitu. Bahkan kadang-kadang saya lihat ini mirip Harry Potter gitu loh. Karena beda sendiri. Ya kan? Beda sendiri Boleh cerita dia. sih gimana tuh inspirasi itu bisa muncul? Ya itu sih Ya. dari ini aja sih, maksudnya kayak tadi kaitannya sama tadi Mbak Novi, ya, sempat ada pertanyaan juga tadi kayak uniqueness-nya itu ada di mana ya. Awalnya sih ya itu kita coba keluar pattern dari yang udah ada aja. Betul, gitu. Jadi kayak restoran burger waktu itu ya gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada yang. Jadi emang sebenarnya apa yang dilakuin Lawless ini kayak sedikit melanggar kaedah-kaedah F&B pada umumnya gitu. Jadi orang tadinya mikir kalau mau makan itu musiknya harus tenang gitu segala macam, kayak di restoran sushi lah ya. Iya, betul. Buat Gitu. bikin nafsu makan. Gitu kan biar orang nyaman gitu. Kalau kita kan muterin musik kenceng banget. Terus kayak orang juga mikir, oh burger itu ya mungkin orang taunya yang fast food chain gitu ya. Yes. Segala macam. Kita juga, oh enggak, ada loh burger versi kayak begini yang emang ukurannya juga lumayan besar gitu kan segala macam. Terus freshly made, bukan yang fast food gitu yang emang begitu ada order baru di grill segala macam gitu ya. Kita coba munculin sisi itunya sih. Jadi kayak apa yang waktu itu jadi pakem yang populer kita lawan dengan Benar. ini gitu lah kira-kira. Kalau Dia Lawless menciptakan sih waktu itu. trending yang out of the box ya. Iya, Betul, jadi betul. paling nggak sih seenggaknya jadi biarpun orang belum ngeh waktu itu gitu, tapi pada nengok dulu. Betul, Gitu. Yang iya. penting nengok dulu deh gitu. Kalau udah nengok, besoknya mungkin nyoba gitu. Iya. Ya kan? Karena it's better to be different than to be better. Iya. Itu salah satu nilai bener-bener itu Iya. dan itu di semua bisnis itu beneran. Ya Iya. kalau kita udah beda sendiri, ya terserah deh orang and then memiliki apaan sih gitu. Iya, Tapi iya. kan kalau memang kita pede Tapi sama dengan produk kita, apaan sih-nya itu juga orang udah lihat. iya sebenarnya apaan sih itu udah jadi bahan omongan orang kan. Iya, Jadi, benar. wah. Nah sebelum apa namanya nanti gantian ya kami Iya. akan nanya nih ya. Iya. Nah saya ingin remind buat tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih yang sudah diangkat ya menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ada 6 dari total ya. Ada 6 pertanyaan yang sudah dipilih. Silakan mengisi link di yang sudah kita chat pribadi, betul ya? Kita personal chat, kita nggak di everyone. Kita sudah personal chat, klik link tersebut untuk redeem vouchernya. Ayo ya, memang sih saya yakin sebenarnya Anda tidak cari voucher, Anda pengen nanya gitu dapat insight. Cuman kan ini adalah Dapat bonus. Jadi ada bonus ya. Silakan klik link untuk redeem vouchernya. Karena kalau enggak, ini pengalaman webinar pertama dan kedua, ya udah dia udah nanya, and then ketika kalian hadiah ya itu lupa gitu, akhirnya sayang banget tuh nggak redeem guys gitu. Jadi ayo silakan klik linknya, segera redeem. Itu adalah hadiah tambahan dijajanin sama ISB di weekend ini. Wah, ya. mantap ya. Mantap jiwa. Lumayan. Bisa buat beli Lawless. Bisa untuk beli burger Lawless ya. Iya. Nah, silakan kami mau nanya apa nih ke Terus sebenarnya gue udah nanya sih ke Mbak Novi kalau kayak yang lain juga boleh nanya. iya ya mungkin ini ya maksudnya kayak buat teman-teman juga yang mungkin baru mau buka restoran atau mau buka usaha, buat penting nggak sih menurut Mbak Novi itu kalau kita emang kayak tiap area itu kita ada program marketing yang unik ngikutin outlet itu adanya di mana gitu. Betul. Oh, jadi beda-beda promo maksudnya. Betul, Betul. outlet gitu.
Pastilah, pasti itu sangat penting banget. Memang kejadian sih, kejadian karena kan habit satu daerah mungkin ya, lokasinya dengan penduduk yang berbeda. Kayak kita ngomongin aja lah ya, daerah Pluit mungkin ya, warganya warga lama. Kita kalau ngomongin BSD, warga baru, gitu kan ya. Mereka mempunyai dua habit yang berbeda, dua interest yang berbeda. Walaupun makanan mungkin bisa dikatakan sama ya, di sana ada, di sini ada, ya kan? Tapi kita harus tetap bikin sesuatu yang beda apa, yang bisa meningkatkan penjualan kita dong. Betul. Karena kalau misalnya kita stay di sini, kita cuma bisa ngomong, penjualan di BSD jelek, gitu loh kan? Padahal bukan jelek, tapi nggak ada actionnya, nggak ada cara mempelajarinya. Cara komunikasinya. Betul, caranya, komunikasinya. Bahkan kalau kita ngomong ya, dari depan toko aja kadang-kadang tuh ada perubahan. Dari displaynya gitu loh kan, ada tuh yang satu dibikin open kitchen, satu yang dibikin ada barnya, satu di apa gitu ya, selalu berbeda. Itu juga buat narik customer yang berbeda mungkin. Betul, karena memang punya habit dan interest yang berbeda. Nah itu memang penting dipelajari di suatu daerah itu, kita tuh apa sih yang mereka sukai, apa sih yang menjadi daya tarik mereka. Coba, nggak ada salahnya kok survei ke mereka langsung. Dan itu kita lakukan. Saya pernah lakukan langsung direct face to face, tanya ke orang yang datang gitu, walk in gitu. Kita tanya langsung, kita pelajarin langsung. Sering datang ke sini ya, cari buat apa nih? Misalnya take away buat siapa nih? Buat papa saya, buat anak saya. Oh, anaknya umur berapa? Jadi benar tanya, tapi tanya secara casual aja kayak orang biasa. Benar. Mereka pun senang dan berbagi. Informasinya sampai ke kita loh. Sampai banget loh. Dan itu langsung, bahkan itu feedback langsung ya. Benar. Dan itu jadi data kita kan. Makanya tadi saya bilang kalau ada yang nge-review, tolong dikasih gift. Kenapa? Karena ketika mereka review, mereka tuh memberi masukan kan. Mereka memberi masukan ke kita dan itu bisa jadi amunisi kita buat berikutnya. Gitu loh. Apa sih yang harus kita tingkatkan kembali, yang kita ubah nih dari outlet yang ini? Makanya pengumpulan data itu penting. Ketika kita memakai ISB dan data kita terkumpul, kita tahu nih ya, the next kita mau bikin project restoran baru pun ya kita akan lebih ngerti ya, matang. Betul. Itu sih, penting sih. Nih, jadi ini kayaknya rencananya sih udah mau bikin sentuhan yang berbeda nih. Iya nih. Ini kalau daerah ini lagu-lagunya gimana beda gitu. Siapa yang tahu kan? Betul. Kalau pernah lihat restoran tertentu itu dia sengaja memang membedakan walaupun produknya sama. Istilahnya tetap jualan kok si produk A, B, C tetap sama, tapi ambience restorannya bisa beda. Jangankan itu, kadang cuma tulis pelangnya doang tuh. Mungkin gitu sekedar di lokasi A yang laku ayam geprek original, di lokasi B ayam geprek mozzarella gitu kan. Itu kan selera lokal kan? Iya, lokal di mana outlet itu berada kan. Nice. Itu masukan juga ya intinya buat teman-teman yang lain juga yang punya F&B bisnis, yaitu sah-sah aja kok. Ya, dan itu hal yang memang harus dipikirkan lebih lanjut. Kira-kira bagaimana memaksimalkan omset Anda, cuan Anda di daerah atau area tertentu. Ini kita masih bicara Jabodetabek loh ya, apalagi yang udah beda kota, beda provinsi. Betul. Wah, itu lebih lagi benar-benar harus mungkin dalam hal pricing strategi pun bisa dibedakan karena beda kota dan beda style dan lain sebagainya gitu. Beda banget, Jangan kan ngomongin soal habit. Beda cost juga. Iya, beda cost benar. Costnya juga beda. Costnya juga beda. Katanya aja algoritma untuk satu kota itu udah berbeda loh. Katanya. Algoritmanya. Jadi pembacaan algoritmanya itu ya di media sosial manapun, wilayah A dan B itu beda. Saya juga kemarin saya baru dapat feedbacknya ini 3 bulan terakhir. Gitu loh. Tapi lucunya tetap memang pasar terbesar itu adalah Jakarta. Tetap, walaupun mau dibikin gimana serumit apapun tuh, orang yang berani spending tuh orang ya sini gitu loh. Orang Jakarta, orang Jakarta ya memang. Dan juga manusia juga begitu banyak lagi kan. Udah overload banget gitu kan. Jadi ya itu yang butuh makan, butuh minum dan butuh spending itu ya orang-orang di Jakarta. Dan yang mau coba. Benar. Yes. Oke. Kalau gitu sebelum kita lanjut lagi diskusi yang sangat-sangat seru malam hari ini, kita mungkin sesaat lagi kita akan mengumumkan pemenang dari kuis yang tadi sudah saya tanyakan. Kita akan mencari 4 pemenang siapa yang
sudah menjawab mendekati atau semakin lengkap, semakin oke, semakin cocok dengan jawaban yang ideal, dan juga siapa yang mendapatkan free SaaS selama 1 tahun untuk 3 bisnis, 3 produk, 3 brand, 3 restoran Anda, gitu ya. Sesaat lagi ya. Dan apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman dari vlog? Oh sudah ada pertanyaan lagi ya. Oke, untuk sebelum kita sesaat lagi kita akan menutup sesi kita pada malam hari ini nih. Kira-kira apa yang kakak-kakak mau sampaikan buat teman-teman semua? Nih, jadi mereka nih sebenarnya rata-rata sudah mengikuti webinar ini juga ya, 1, 2, dan ini yang ketiga gitu ya. Dan setiap saya pribadi mendapatkan informasi yang begitu berbeda, beda bisnis, beda brand, beda digital marketer. Sudut pandangnya beda-beda, menarik banget dan tidak ada suatu hal yang sia-sia, semua itu bisa baru gitu ya. Betul. Silakan mungkin dari Kak Novi dulu deh mau kasih sesuatu pesan terakhir sih ya, pesan terakhir sebelum sesi berakhir ya. Menurut saya sih mungkin buat para business owner terutama di F&B ini, yang pertama jangan pernah ini dulu deh, kalah dulu mentalnya, jangan. Gitu loh. Banyak banget cara mempermudah jalan F&B ini karena makanan tuh basic banget ya. Yep. Makanan itu something yang basic banget, yang orang lain tuh bikin ngiler tuh nggak sulit sebenarnya. Nah itu. Dan pelajarin dulu lah yang tadi saya bilang uniknya apa, dan go digitalisasi itu beneran real banget membantu usaha kita. Karena saya main di online ini udah 12 tahun lebih, saya main dari zaman Facebook, dan sekarang main di dunia TikTok. Nah itu beneran mencari uang dari dunia digital itu bukan hal yang sulit. Nah itu jadi harus segera mungkin lakukan digitalisasi, lakukan strateginya, go online, dan siapkan cara untuk menyimpan data-data. Karena dari data ini kita pegang. Pengalaman saya 12 tahun di dunia online, data lama yang saya pegang sampai sekarang itu berpotensi banget. Dan bisa saya jual sama masih orang. Masih valid. Benar. Dan masih bisa menjadi potensi yang luar biasa ya. Benar, dan ini pun saya pegang. Itulah yang menyebabkan, maka tadi saya cerita banyak sekali yang ngajakin saya join. Karena mereka tahu saya punya data. Nah, mereka tahu saya punya data, jadi mereka tahu saya bisa menyebarkannya. Nah, itu yang harus dipelajarin. Data simpenlah, sampai kapanpun data itu penting. Nah, just it. That's right. Thank you banget Kak Novi sudah kasih pesan-pesan yang begitu penting, begitu bold, dan yang penting punya mental tadi ya. Apalagi ini kalau orang Chinese tahun ini tahun apa? Macan. Macan. Mentalitinya juga harus seperti macan. Macan. Baru tahu ya. Jadi larinya harus kayak macan juga. Beberapa hari lagi ya. Iya. Memasuki, kalau orang Chinese bilang itu memasuki tahun macan apa? Macan air ya atau apa lagi. Aduh, tapi ini macan. Jadi punya mentalitas 2020 harus seperti macan. Betul. Ya, jadi tidak mudah patah arang dan harus harus kuat mentalnya. Kuat, betul. Ya. Kak Medi. Kalau tadi Mbak Novi 12 tahun di online ya, saya juga 15 tahun lagi main game. Jangan salah nih, baru mau ngomong itu kalau kamu lihat ya logo-logonya, segala macam, mengingatkan emblem-emblem apa juga ya game. Iya. Ya kalau dari saya sih ini aja sih, pandemi ini emang dari sisi Lawless juga kayak ngerubah point of view lah. Tadinya yang kayak online platform itu sebelum pandemi itu cuma 20% dari total sales. Setelah pandemi bahkan sampai PPKM itu sampai 80%. Iya. Gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun trennya belum turun gitu si online ini gitu. Jadi kayak kedepannya sih memang ya masa depan itu seperti ini mungkin gitu. Jadi kayak digitalisasi restoran itu ya udah deket banget sebenarnya, udah di depan mata, dan semuanya itu memang arahnya ke situ gitu. Jadi kayak semuanya itu nanti serba digital. Sebagai operator restoran juga kita harus digital. Customer yang membeli pun mungkin karena itu kita nggak pernah ketemu. Betul. Kan? Iya betul. Kita nggak ketemu penjual pembeli itu kita udah ketemu sekarang gitu. Jadi ya masa depan itu ya seperti ini ke depannya gitu. Jadi kayak ini pentingnya maksudnya di tahun 2000 sama pandemi ini ngebuka mata kita di Lawless itu bahwa ya udah, ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Semua harus digital. Gitu sih. Jadi buat teman-teman yang udah punya restoran, udah masuk ke industri F&B atau baru mau mulai, dunia F&B ke depannya itu ya akan seperti ini. Iya. Gitu. Udah ada habitnya ya. Udah ada habitnya, betul. Nice. Oke.
Mantap sekali kakak-kakak yang sudah memberikan begitu luar biasa insight, ideas, inspirasi buat kita semua. Dan sebelum kita tutup, kita mau mengumumkan dulu ini adalah pemenang semuanya nih. Ada yang tadi penanya, ya, lalu ada penjawab kuis, dan tentunya pemenang SAS free 1 tahun dari ISB. Kita lihat, ini dia pemenangnya. Kita munculkan yang pertama adalah pemenang SAS by ISB gratis untuk 1 tahun. Selamat kepada ya gitulah ya, @ko.ffii.t, Coffee Tea maksudnya gitu ya, luar biasa, selamat. Yeay. Yang kedua, Betawi Burger. Wah, burger juga. Betawi gitu ya, luar biasa. Selamat buat Betawi Burger. Dan yang ketiga, Hottastic.id. Wah, selamat, inilah ketiga bisnis yang berhasil atau punya kesempatan mencicipi ISB SAS selama 1 tahun. Semoga benar-benar bisa dimaksimalkan dan ini bisa menjadi modal Anda untuk bisa terus maju ekspansi. Wah, makin efektif, makin efisien ya. Selanjutnya adalah pemenang 6 pertanyaan tadi yang sudah pertanyaan ini kita angkat ke forum, ke kakak-kakak di sini. Siapa saja mereka? Jangan lupa untuk klaim lewat link redeem. Sekali lagi ya, klaim lewat link yang untuk redeem voucher. Ini dia pemenangnya. Muhammad Hadi, thank you. Natalia Samiati, Risya Purnomo, Anas Prambudi, Eza Margana, dan yang terakhir Vina Salvia. Selamat kamu dijajanin sama ISB Order di weekend ini. Dan terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga benar-benar bisa diimplementasikan dalam apapun rencana konsep bisnis kamu ya. Dan yang terakhir, inilah yang bisa menjawab benar-benar 4 orang yang jawabannya paling bagus dan paling mendekati benar, paling mendekati sempurna. Wis, ini dia tercepat dan tertepat pastinya ya. Yang pertama, Ayu MRL Caca, terima kasih. Raditya Christian, thank you so much sudah menjawab dengan benar. Fit Wijaya, dan yang terakhir adalah Keisha SR. Yeay! Terima kasih. Semoga manfaatnya maksimal ya. Well, sekali lagi aku terima kasih banget sama Kak Medina Indra, Managing Partner Lawless Burger Bar, dan @psnovi, namanya mesti pakai @ ya. Jangan lupa yang belum follow ya, @psnovi, digital marketer dan F&B spesialis yang sudah banyak banget berbagi informasi, berbagi ilmu, dan semoga di tahun 2022 ini juga menjadi breakthrough buat Lawless Burger Bar. Amin. Ya, dengan segala perencanaannya, produknya segala macam, dan aku bisa segera cobain langsung ambience langsung mungkin di mana tadi, Kemang dan Menteng yang paling. Wah, itu tuhnya 2 lokasi yang paling bagus banget buat Lawless Burger Bar. Dan untuk Hanapi juga ya, perencanaan untuk membuka restoran. Cia, ini masih agak-agak sedikit mungkin belum terlalu diubar-ubarkan. Tunggu aja tanggal mainnya. Nah, ini bagian dari rencana dia soalnya. Biar orang penasaran. Ya. Nah ini, stay tune. Dan kita doakan semoga bener-bener boom banget, viral banget, dan sustain. Dan kita benar-benar bisa melihat seperti apa sih Kak PS Novi, restorannya, produknya seperti apa gitu ya. Dan berikutnya kita akan ketemu lagi hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Mark the date, tolong berikan reminder, agenda. Zaman sekarang udah digital, virtual, nggak ada alasan untuk Anda tidak ikut webinar ini. Mau lagi di jalan sambil dengerin secara pasif, mau lagi di rumah, di kantor, ayo grab the opportunity untuk bisa dapat informasi dan insight yang luar biasa. Dan kita punya tema mudah didapatkan, belum tentu mudah dipasarkan. Oke ya, coba ya, ini juga salah satu pemberian judul yang sangat menarik sekali, dan nanti akan ada owner dari Mangkokku Indonesia dan juga akan kehadiran digital marketer expert di bidang F&B juga. Jadi follow @isb.id ya. @isb.id untuk informasi, semua informasi terkait ISB, terkait acara berikut dan acara next-nya. Ya, terima kasih. Saya Samuel Halim undur diri, pamit dulu. Selamat malam dan sampai jumpa. Sukses, sehat buat kita semua. Dadah! Bye!